Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya panggilnya adik-adik sekalian ya. Iya, iya. Nah, sebelum saya masuk ke presentasi, saya mungkin ingin mendapatkan gambaran sedikit mengenai teman-teman kita yang hadir di sini. Eh, di sini ada yang di bawah semester 7 atau sama sekali belum mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Ada? Ada berapa Di orang? unmute aja tuh itu. Satu. Ada ya belum mengambil metodologi penelitian. Berarti semester berapa, Mas Beradus tadi? Saya baru selesai semester 6. Oh, metodologi penelitian itu semester 7 ya? Iya. Semester 7. Oke, nggak apa-apa. Ada yang sekarang sedang menulis skripsi? Ada. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama menulisnya? Sudah berapa semester? Sekarang semester akhir. Sekarang semester akhir. Oke. Ya, Ya. Terus kemudian yang ada yang masih awal-awal sekali, semester 3, 4, 5 itu? Oke. Jadi gini. Kemarin yang daftar ada yang semester Ada yang semester 2, luar biasa. Semester 2. Apa-apa bagus, karena memang persiapan skripsi itu butuh panjang. Artinya saya akan menyampaikan sedemikian rupa sehingga bisa mengcover teman-teman dari lintas semester. Jadi nanti apa yang akan saya sampaikan di sini itu tidak bagi yang teman-teman sudah mengambil metodologi penelitian atau sedang menulis skripsi, nanti saya tidak akan fokus kepada penjelasan dari apa misalkan apa itu topik, apa itu studi literatur dan lain sebagainya, karena nanti itu banyak sekali literaturnya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah nanti tips dan triknya bagaimana bisa mengachieve itu semua. Jadi kelebihan dari webinar ini adalah saya akan menyampaikan apa yang menjadi pengalaman saya dan biasanya itu berhasil dan bisa kita terapkan untuk bisa mengachieve sesuatu yang lebih baik dibandingkan cara konvensional tentu saja. Apa yang saya sampaikan sini pengalamannya betul sama yang Mas Gary sampaikan bahwa kita akan merasakan mudahnya skripsi kalau sudah mengerjakan tesis. Tesis S2 sama. Saya mengerjakan tesis, ternyata lebih mudah saya mengerjakan tesis dibandingkan saya mengerjakan disertasi saya. Artinya itu semua proses. Nanti kita akan menangkap sesuatu itu. Oh, ini ternyata mudah ya kalau kita sudah melewati. Tapi untuk in order supaya kita bisa melewati itu tentu butuh proses. Baik, saya izin share screen ya. Saya akan langsung mulai saja karena waktu yang diberikan itu sepertinya. Nah, terlihat semua ya. Kalau nanti seandainya ada sesuatu kurang jelas dengan saya karena ada faktor jaringan, tolong nanti diinfokan ke saya ya, Mas Gary sama Mas Agus. Iya, baik. Siap. Oke, kenapa saya kasih judul Jurus Maut Menaklukkan Skripsi, bukan cara menulis skripsi, karena sudah umum, cara menulis skripsi itu sudah umum, kerangkanya sudah jelas, bagian-bagiannya sudah jelas, apalagi kalau yang sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian, itu tentu sudah tahu apa sih skripsi itu. Tapi dalam hal ini saya akan mencoba untuk menyampaikan apa saja jurus maut yang bisa adik-adik terapkan atau kita terapkan supaya kita bisa menulis skripsi tepat waktu dan tepat sasaran. Saya mengambil judulnya di sini jurus maut supaya kita semua punya fondasi jurus untuk bisa menaklukkan skripsi. Karena webinar kita judulnya 60 hari menaklukkan skripsi. Artinya harus ada kerangka yang jelas, tahapan yang jelas selama 60 hari itu ngapain saja. Nah, oleh karena itu pagi ini kita akan bersenang-senang dulu dengan skripsi, lupakan sesuatu yang lain, lupakan yang lainnya, kita fokuskan di sini untuk bagaimana bisa menaklukkan skripsi. Oke, tadi sedikit sudah disampaikan oleh Mas Giri. Jadi selain saya background saya teknologi informasi, meskipun D4 saya itu adalah statistik, tapi statistiknya itu statistik TI. Kalau teman-teman di STIS mungkin familiar dengan istilah komputasi statistik. Saya di bagian teknologi informasi, background saya S2, S3 juga itu.
kemudian sekarang masih aktif di Badan Pusat Statistik dan ngajar dan jadi dosen di beberapa kampus swasta dan pemerintah. Kemudian saya juga menjadi peneliti dan saya juga member dari IEEE. IEEE itu seperti wadahnya bagi engineer-engineer di seluruh dunia. Kemudian saya menjadi bagian dari research community, khususnya di ITB, dan kemudian saya juga memegang posisi sebagai conference committee di beberapa konferensi internasional. Kita mulai dengan kata-kata liburan dengan skripsi. Jadi kalau misalkan kita mendengar kata skripsi atau bagi teman-teman yang mau skripsi, tentu itu sesuatu hal yang saya tidak menyebut itu sebagai momok, tapi itu suatu tahapan proses kita untuk menjadi seorang wisudawan, karena harus menulis skripsi untuk S1 ya, untuk S1. Artinya kita harus bisa memposisikan diri bahwa skripsi itu harus kita fokuskan. Jadi setelah saya mengambil istilah liburan. Liburan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau kita udah capek bekerja, itu harus liburan refreshing. Nah, sama. Skripsi itu adalah liburannya perkuliahan kalian selama menjalani S1, pendidikan mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Liburan itu ditandai dengan skripsi. Oleh karena itu, untuk kita bisa berlibur dengan skripsi atau membuat sebuah skripsi yang bagus, artinya kita perlu persiapan dan hiking agar liburan skripsi kamu tepat sasaran dan tepat. Oleh karena itu, mulai sekarang kita mencoba untuk enjoy and having fun dengan skripsi tersebut. Tentu ada hal yang harus kita siapkan, untuk bisa kita menghadapi skripsi atau menjalani skripsi atau yang akan menjalani skripsi. Yang pertama adalah kamunya sendiri. Jadi kita sendiri, kita harus niat, komitmen. Artinya apa? Artinya jalani skripsi atau ikutin skripsi dengan niat komitmen yang tinggi, yang bagus. Kemudian yang tidak kalah penting adalah topik. Nah, kadang sebagian besar mahasiswa itu sudah stres duluan atau menghabiskan waktu terlalu banyak untuk mendapatkan sebuah topik. Padahal sebenarnya topik itu selalu ada di sekitar kita. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya mencari dan menentukan topik berdasarkan preferensi dari teman-teman sekalian. Tapi yang perlu menjadi garis bawah adalah bahwa pilihlah topik yang kita suka. Jangan pilih topik karena memang tidak ada pilihan topik lain. Aturan pertama dalam memilih topik adalah kita suka dulu dengan topik itu. Kalau kita udah suka, baru kita bisa jalani. Sama halnya kalau kita mengambil kuliah. Kalau kita mengambil kuliah dengan jurusan yang tidak kita suka, niscaya biasanya kita akan mengalami masalah. Sama halnya dengan skripsi. Kita harus bisa memilih topik yang kita suka. Kemudian setelah kita mendapatkan topik yang kita suka, hal penting lainnya yang harus dipahami adalah metodologi penelitiannya. Metodologi penelitian itu adalah cara kalian running skripsi itu. Cara kalian running penelitian skripsi itu. Kalian sudah punya mobil misalkan, atau kalian sudah punya motor, tetapi kalian tidak tahu cara menggunakannya, maka akan sia-sia. Seperti itulah analogi dari metodologi penelitian. How to get there. Nah, yang kedua adalah dasar statistik. Bagaimanapun juga, apapun area penelitian kita, mau itu sosial, ekonomi, hukum, manajemen, engineering, TI, sistem, atau apapun, tetap dibutuhkan dasar statistik. Nanti akan saya jelaskan apa saja dasar statistik yang kita butuhkan minimal untuk bisa penelitian skripsi. Dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah sikap. Bagaimanapun juga skripsi itu tidak individu kita, karena kita tentu akan ada dosen pembimbing, teman, dan lain sebagainya. Nah, sikap menghadapi dosen, lingkungan teman itu juga perlu kita garisbawahi. Nah, ini adalah umum dari sebuah apa yang perlu kita siapkan dari skripsi. Yang ini saya garis bawahi di sini adalah bahwa kita semua adik-adik sekalian harus punya setidaknya 2 manajemen. Pertama adalah manajemen target apa yang mau kita capai, dan kedua adalah manajemen waktu, berapa lama kita mau menyelesaikan skripsi. Pertanyaan ini tentunya ada di diri kita sendiri. Saya pengen menyelesaikan skripsi dalam waktu berapa lama? 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau apapun, itu memang keputusan ada di kita. Tetapi melalui webinar ini kami akan mencoba menyampaikan bagaimana caranya menyelesaikan atau menaklukkan skripsi dalam waktu
2 bulan. Kami akan memberikan beberapa tips dan timeline selama 2 bulan itu bisa nggak sih? Atau apa aja yang harus saya lakukan agar saya bisa nulis skripsi selama 2 bulan. Oke, mari kita masuk satu persatu. Saya mulai dengan menerangkan bagaimana timeline 2 bulan itu bisa diraih oleh adik-adik sekalian. 2 bulan saya bagi menjadi dua fase. Yang pertama adalah fase 1 bulan pertama. Fase 1 bulan pertama ini sangat kritikal sekali, jadi memang kita harus patuh untuk bisa mendeliverkan ini, supaya kita bisa dapat jaminan bahwa 60 hari itu bisa kita selesaikan untuk menulis skripsi. Minggu pertama ini adalah minggu yang mulai terasa kita mulai berusaha effort. Mau dimulai dari minggu pertama, kita akan mengkaji topik. Di sini saya tidak menyarankan untuk langsung menentukan topik, tetapi instead mengkaji topik terlebih dahulu. Mengkaji topik nanti akan saya uraikan bagaimana gambaran dalam melakukan pencarian topik, sekaligus penentuan topik, termasuk bagaimana cara kita mendokumentasikan ide-ide yang ada di dalam pikiran kita, supaya itu bisa menjadi sebuah judul penelitian. Langkah kedua dalam minggu ini adalah carilah sumber referensi sebanyak mungkin. Zaman sekarang sumber referensi enak. Kalau zaman saya dulu, waktu saya ngambil D4, itu saya skripsi tahun 2002 ya, itu kebayang lah itu zaman seperti apa internet di situ, murni dari pustaka. Jadi mostly kebanyakan dari saya berkunjung ke perpustakaan dan lain sebagainya. Intinya adalah mencoba sumber referensi, dan sumber referensi dulu mayoritas adalah buku. Kalau sekarang lebih enak ya, kalau penelitian sekarang tuh jauh lebih enak, karena sekarang sudah mudah akses untuk beberapa makalah ilmiah seperti itu, paper conference ataupun paper jurnal. Itu sangat-sangat kita butuhkan untuk sumber referensi kita dalam menentukan topik. Yang ketiga, pada minggu ini kita melakukan kajian pustaka secara awal. Kajian pustaka awal artinya setelah kita temukan referensi tersebut, kita kaji secara ringkas, secara singkat, supaya kita bisa mendapatkan gambaran dari topik tersebut. Nah, pada minggu ini kita bisa melakukan pembuatan latar belakang penelitian awal, masih draft latar belakang, artinya memang belum sempurna, tetapi ini sebagai bahan kita kalau kita ingin menjustifikasi topik penelitian kita. Artinya pada saat kita mengajukan topik itu sudah ada dasarnya. Nah, dasar inilah yang kita kembangkan di dalam minggu pertama. Kemudian pada minggu ini kita membuat pendahuluan penelitian awal, ini masih draft. Dengan berbekal usulan topik, dengan berbekal kita sudah mengetahui referensi penelitian orang lain terkait topik tersebut, kemudian kita sudah membuat latar belakang penelitian awal, nah kita pede menghadap dosen dengan topik yang sudah kita justifikasi. Pada umumnya yang saya alami adalah banyak mahasiswa itu datang ke dosen tanpa persiapan topik. Artinya adalah dia datang, kemudian mengajukan, Pak, saya pengen topik ini. Terus kemudian dosen menanya, kenapa ngambil topik itu? Apa masalah yang di topik itu? Nah, kadang mahasiswa belum bisa waktu itu untuk mendefense topiknya itu. Hasil nanti bisa ditolak, bisa topiknya lemah dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah melakukan kajian pustaka awal, bahkan sampai membuat latar belakang penelitian awal, insya Allah itu justifikasi dari mahasiswa S1 itu akan diterima oleh dosen, dan begitu sesuai topik dan nyambung dengan background si dosen pembimbing, itu kemungkinan besar pasti diterima. Minggu pertama itu kita sudah melakukan kajian awal atau pembuatan latar belakang terkait topik kita. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah minggu kedua. Minggu kedua adalah melakukan kajian pustaka sistemik sebagai kelanjutan dari kajian pustaka awal di minggu pertama. Pada poin ini kita akan mengetahui apa namanya state of the art. State of the art itu adalah kondisi penelitian yang terkait dengan topik kita. Misalkan saya pengen mengetahui penelitian mengenai suatu di bidang misalkan COVID ya, atau COVID-19 yang lagi tren sekarang. Penelitian mengenai COVID itu sekarang apa aja sih? Tentu sangat banyak sekali. Harus kita stopkan dulu. Oh, misalkan saya pengen mengetahui penelitian COVID terkait kesehatan, terkait hukum, terkait sosial, dan lain sebagainya. Kebetulan nanti saya ada contoh terkait topik-topik di area-area tersebut. Yang tidak kalah penting dalam minggu kedua setelah kita melakukan kajian pustaka sistematik adalah kita akan bisa mengembangkan hipotesis sekaligus menentukan objek penelitian.
Objek penelitian itu adalah objek yang akan kita teliti. Kemudian tentu ada kata-kata subjek penelitian. Subjek penelitian itu adalah apa yang akan subjek apa yang akan kita teliti. Itu ada sebenarnya dari minggu pertama. Misalkan gini, saya pengen menganalisis hubungan antara X dan Y dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan itu adalah subjek penelitian kita. Objeknya apa? Objeknya adalah pelanggan-pelanggan yang seperti apa, pelanggan yang mau kita cover di dalam penelitian kita, kurang lebih seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih detail di slide topik. Nah, di minggu kedua itu kita sudah melakukan kajian pustaka. Kalau ini sudah kita lakukan dengan baik, maka di minggu kedua kita sudah punya bab 1 dan bab 2. Next, di minggu ketiga, kita melakukan yang namanya kajian metodologi penelitian. Banyak banget metodologi penelitian di luar sana yang sudah siap pakai, ataupun yang bisa kita adopt. Yang paling penting di sini adalah desain penelitian. Terkadang mahasiswa itu banyak lupa, setelah menentukan metodologi penelitian, tidak bertanggung jawab untuk membreakdown menjadi sebuah desain penelitian. Desain penelitian itu adalah tahapan detail yang diturunkan dari metodologi penelitian yang isinya kurang lebih adalah kita mau ngapain aja di penelitian itu. Kita mau ngapain aja, apa yang kita lakukan aktivitasnya, melibatkan input-output prosesnya apa, termasuk kita alat bantu apa yang kita gunakan. Nah, itu harus bisa kita kaji di dalam minggu ketiga, termasuk persiapan instrumen penelitiannya. Ini sangat mungkin sekali dilakukan kalau kita sudah punya kajian atau hasil dari kajian. Ingat, di minggu kedua kita melakukan kajian pustaka sistematik. Di dalam kajian itu biasanya terdapat banyak sekali metode atau metodologi penelitian yang dipakai atau diteliti oleh peneliti sebelumnya. Entah itu dari buku teks, ataupun dari paper-paper. Nah, ini minggu ketiga berarti result-nya adalah bab 3. Minggu keempat, ini merah. Karena di minggu keempat ini kita harus bisa melakukan justifikasi atau penulisan bab 1 sampai bab 3. Jadi artinya dari minggu pertama sampai minggu ketiga itu kita review dari sini dan kita endpoint-nya ada di minggu keempat. Setelah kita melakukan endpoint, checkpoint pada minggu keempat untuk bab 1 dan bab 3, jangan lupa di minggu ini kita persiapan final pengumpulan data. Persiapan instrumennya sudah kita lakukan sejak minggu ketiga dan kita finalkan di minggu keempat. Begitu juga dengan persiapan pengolahan dan analisis data. Kemudian kita bimbingan rutin. Perlu diperhatikan adalah setiap minggu kita melakukan bimbingan rutin. Namun kenyataannya kadang ada beberapa dosen yang bisa ditemui setiap minggu, ada beberapa dosen yang jarang ditemui. Nah, itu nanti akan kita bahas bagaimana strategi untuk berkomunikasi dengan berbagai macam tipe. Tapi pada prinsipnya adalah selalu lakukan bimbingan rutin. Nah, sekarang misalkan bimbingan rutin dengan dosen, juga dengan bimbingan rutin dengan sekarang nih dengan jasa penjual skripsi yang bisa membantu kita dalam melakukan bimbingan rutin, termasuk revisi dari bab 1 sampai bab 3 secara akademik, karena memang penelitian ini penelitian akademik, jadi harus pembahasannya secara akademik. Nah, ini adalah 1 bulan pertama yang membantu kita dalam men-set schedule penulisan sampai bab 3. Jadi, keluaran dari minggu keempat ini adalah bab 1 sampai bab 3 kita tuh sudah final. Begitu 1 bulan pertama kita sudah bab 3 final, langkah berikutnya adalah lumayan lebih ringan, karena titik beratnya itu ada di bab 1 sampai bab 3. Oke, lanjut kedua. Setelah 1 bulan itu selesai, langkah berikutnya adalah memasuki bulan kedua. Memasuki bulan kedua adalah dimulai dari minggu kelima. Nah, kita sudah punya set dokumen bab 1 sampai bab 3 kita, dan kita sudah melakukan persiapan di minggu ketiga, kita sudah melakukan persiapan juga di minggu keempat finalisasi. Nah, langkah selanjutnya adalah minggu kelima. Minggu kelima kita fokuskan untuk pengumpulan data, atau kalau misalkan yang bangun sistem adalah pada membangun sebuah sistem. Nah, di sini kita murni fokus pada pengumpulan data. Minggu ke-6 kita fokus pada pengolahan data, hasil data yang kita kumpulkan. Artinya kita olah itu data, yang sudah kita kumpulkan, kemudian menggunakan berbagai aplikasi software dan lain sebagainya. Kemudian
lakukan pengolahan data, kemudian dilaporkan terhadap dosen pembimbing kalian, bimbingan rutin dan revisi. Jadi minggu kelima kita pengumpulan data, minggu keenam kita pengolahan data, minggu ketujuh kita analisis data. Dan biasanya itu kita melakukan yang namanya seminar hasil. Di minggu ketujuh kita melakukan analisis, nulis seminar hasil, sehingga kita mendapatkan bab 4 di minggu ketujuh. Minggu ke-8 kita finalisasi semuanya, review bab 1 sampai 4, kemudian kita membuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari bab 4 dan lakukan bimbingan sehingga bab 1 sampai bab 5 itu final. Itulah kurang lebih timeline umum lah, timeline yang bisa kita terapkan kalau kita pengen melakukan penulisan atau mencoba melakukan skripsi dalam waktu 60 hari atau 2 bulan. Oke, dalam rangka untuk bisa melakukan itu tentu kita butuh kerangka jurus mautnya itu sendiri. Nah, di sini diperhatikan saya punya persentase di sebelah sini. Ada topik penelitian, ada latar belakang, ada landasan teori, ada metodologi data, dan terakhir komunikasi. Komunikasi dengan dosen khususnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah sesuatu yang harus kita master, harus kita kuasai. Kalau kita sudah membuat topik penelitian latar belakang landasan teori sampai metodologi penelitian itu selesai, insya Allah 75% skripsi adik-adik atau teman-teman sekalian kalian itu bisa selesai. Artinya apa? Artinya kita memang fokuskan di topik, latar, landasan, teori, dan topik dan latar belakang itu bab 1, landasan teori itu bab 2 atau studi pustaka, bab metodologi penelitian itu bab 3. Jadi kalau bab 1 sampai bab 3 itu 75% secara administrasi skripsi kalian itu ada potensi untuk selesai. Kemudian tergantung 25%-nya adalah data, analisis, dan komunikasi. Terus kemudian ada pertanyaan, kalau datanya mudah didapatkan, iya. Bagaimana kalau datanya tidak? Nanti akan kita bahas di slide khusus mengenai data. Oke, saya lanjutkan. Pertama adalah membahas topik penelitian. Saya tidak akan menjelaskan apa itu topik penelitian ya, tapi intinya adalah karena banyak sekali ya, apalagi sudah ngambil metodologi penelitian atau sudah menulis skripsi pasti sudah paham itu topik penelitian. Tapi intinya adalah topik penelitian itu adalah ide kita. Focus on your idea. Artinya kita dalam menentukan topik itu harus bisa mencari atau menemukan ide besarnya dulu. Karena apa? Karena topik itu adalah persoalan pokok yang akan kita solve. Jadi topik itulah yang jadi fondasi penelitian kita. Bergerak kita dari mana? Topik kita mau apa dulu nih? Jadi bergerak dari idea, kemudian kita kolaborasikan dan lain sebagainya. Perlu menjadi garis bawah adalah topik ini akan menjadi dasar kita dalam mencari sumber referensi. Carilah sumber referensi yang sudah yang sesuai dengan ide kita. Meskipun ide kita belum tentu menjadi topik, tapi setidaknya kalau kita sudah punya ide tertentu, kita cari sumber referensi terkait idea itu, nanti niscaya kita akan bisa menemukan topik selama kita melakukan kajian awal terhadap beberapa sumber referensi yang sudah kita cari berdasarkan ide-ide tersebut. Nanti akan saya kasih tipsnya. Jadi yang paling penting adalah ide ya. Jadi ide. Nanti kalau misalkan kita sudah dapat ide, sudah akan menjadi sebuah topik dan gagasan, nanti kita akan bisa memboundary-nya atau memframing-nya supaya penelitian kita tetap terfokus. Tapi nanti saya akan fokus dulu bagaimana cara mencari topik. Cara mencari topik, karena ini masih sifatnya masih umum ya. Cara mencari topik pertama adalah tentu topik yang kita suka. Tergantung dari jurusannya masing-masing. Cari topik yang kita suka. Jangan cari topik ngikut karena ngikut orang atau karena apa ya? Karena apapun alasan apapun juga, tapi yang nggak kalian suka. Jadi cari topik itu pertama yang kalian suka dulu. Setelah kalian mendapatkan topik yang kalian suka, kalian langsung lakukan kajian atau studi literatur. Kalian bisa melakukannya melalui sebuah jurnal, melalui conference, buku teks. Sekarang udah banyak banget dengan sumber internet. Sekarang udah banyak banget. Kalian bisa melalui Google Scholar, bisa mencari paper-paper yang ada di Google, biasa kalau saya engineering, saya nyariin di IEEE, itu adalah portal untuk mencari berbagai jurnal, makalah, ataupun buku yang ada di sana. Sudah banyak sekali. Cari topik yang kamu suka, cari ide yang kamu suka. Misalkan saya sukanya di bidang big data, misalkan ya. Misalkan big data. Maka saya akan mencari sesuatu literatur terkait big data. Atau saya suka machine learning, maka saya akan mencari studi literatur mengenai machine learning. Jangan khawatir, itu masih umum. Nanti karena apa? Karena pada saat kita melakukan kajian awal, itu nanti kita akan secara otomatis, secara tidak sadar, kita akan dibawa ke sesuatu yang lebih khusus. Tetapi
kita sudah punya fondasi dasar dulu bahwa ide besarnya kita sudah punya. Nah, ketelitian kita juga dilatih dalam membaca artikel ilmiah. Bagi teman-teman yang hobi membaca, maka ini tidak akan menjadi masalah. Karena pada prinsipnya, pekerjaan penelitian mau skripsi, tesis, atau disertasi, itu pekerjaannya hanya ada dua, membaca dan menulis. Kalau kalian sudah yakin sudah pasti bisa membaca. Mau membaca dan bisa membaca secara jenius, jadi membaca itu juga ada tekniknya. Nanti mungkin di kesempatan lain akan kita sampaikan teknik-teknik membaca yang jenius. Sehingga kita tidak perlu menghabiskan waktu berhari-hari untuk bisa mencari ide topik dari sebuah artikel ilmiah. Kemudian gunakan perpustakaan dan internet, kemudian temukan ide dari lapangan. Nah, maksud dari ide dari lapangan ini adalah komunitas kita. Ada kalanya misalkan teman-teman bergaul dengan teman-teman yang lain yang satu jurusan misalkan, terus kemudian kemudian temannya diskusi mengenai suatu hal, dan tiba-tiba kalian bisa menangkap suatu topik. Jadi topik itu datangnya kapan aja, bisa tidak diduga, kadang tidak sengaja kita tiba-tiba mendapatkan suatu ide. Nah, ide itulah yang harus kita kembangkan supaya bisa menjadi topik. Langkah berikutnya adalah cara mencari adalah bisa mendapat orang yang tepat. Dosen pembimbing biasanya kalau kita mendapat orang yang tepat dosen pembimbing itu biasanya kalau tidak semua dosen pembimbing langsung ngasih topik ya, tidak semua dosen pembimbing tapi mostly dosen pembimbing itu akan nguji mahasiswanya dulu sebelum dia bersedia menjadi pembimbingnya. Jadi saran saya adalah sebelum menemui dosen pembimbing setidaknya kita sudah punya usulan atau kandidat quote unquote kandidat topik yang akan kita teliti. Kemudian kakak kelas dengan dosen pembimbing yang sama. Nah, terkait mengenai dosen pembimbing itu adalah sebelum kita ingin melakukan topik, kalau kita pendekatan dosen pembimbing adalah coba dipahami dulu karakteristik dari dosen pembimbing. Pertama adalah beliau interest di mana. Kalau misalkan beliau interest di suatu topik itu, dan kebetulan topik kita suka, itu insya Allah ke depan itu tidak akan ada masalah. Tetapi jangan paksakan, kita dosen pembimbingnya A, beliau sukanya A, terus kita sukanya B, dan itu gap-nya agak jauh, saya sarankan jangan dipaksakan. Karena nanti akan sulit bisa, tapi takes time. Akan makan waktu lama dan butuh kalian untuk elaborasi lebih jauh mengenai referensi-referensi terkait. Kecuali memang kalau memang punya waktu panjang dan pengen sesuatu yang baru. Tapi itu boleh, tapi butuh effort yang lebih besar. Nah, begitu kita sudah menemukan topik, mencari, maka kita bisa menentukan. Penelitian banyak sekali ya, yang sesuai dengan yang kamu suka. Yang menjadi fokus adalah yang kamu suka, dan itu bidangnya kamu. Terus kemudian yang ingin saya garis bawahi adalah cari tema yang sedang tren. Biasanya tema yang sedang tren itu akan disukai oleh pembimbing. Karena mungkin dosen pembimbing itu sudah membimbing puluhan mahasiswa dan lain sebagainya dengan topik yang itu aja. Tapi begitu kita come up dengan suatu tema yang baru, ide yang baru, beliau biasanya interest. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah data. Jadi kita sudah punya bayangan. Dari mana kita tahu data itu bisa didapatkan apa enggak? Ya tadi kajian pustaka tadi. Begitu kita sudah melakukan kajian pustaka, kita sudah ada bayangan. Topik A ini, datanya itu mudah dapatkan. Oh, misalkan datanya dari instansi ini, datanya sudah ada dataset yang ada tersedia secara online atau terbuka open source dan lain sebagainya. Itu semua itu bisa kita identifikasi sejak awal. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa untuk menjadi sebuah topik kita perlu main idea dulu ya. Sudah saya sampaikan tadi. Main idea kemudian kita godok, kita buat segenerik, kemudian kita buat spesifik sehingga bisa menjadi sebuah topik penelitian. Pertanyaannya, jika masih belum mendapatkan topik, ini ada suatu tips ya, suatu tips namanya Scamper. Jadi topik itu untuk apalagi untuk skripsi ya, itu sebenarnya cukup mudah didapatkan karena jenjangnya masih S1. Kalian bisa melakukan substitusi. Substitusi artinya adalah dari penelitian sebelumnya, kalian substitusi beberapa variabelnya. Kalian substitusi, kalian ganti yang tadinya variabelnya harga barang, kemudian kalian substitusi menjadi ketersediaan barang di supermarket tersebut. Misalnya kita pengen lihat kepuasan pelanggan atau keputusan pelanggan untuk membeli suatu barang. Atau dari sisi misalkan sosial kependudukan misalkan. Dari variabel tertentu, misalkan mau variabel jenis pendidikan, kalian bisa substitusi dengan variabel lain. Itu masih diperbolehkan. Kemudian mengkombinasikan variabel-variabel yang sudah ada sebelumnya. Artinya dari beberapa penelitian sebelumnya, kalian kombinasikan, variabelnya bisa kalian kombinasikan. Itu juga bisa untuk menjadi
suatu topik penelitian dan bahkan menjadi scale up dari suatu penelitian orang lain. Adaptasi metodologi atau adaptasi ide bisa, kemudian melakukan modifikasi kecil juga bisa. Misalkan kalau kalian di TI, kalian memodifikasi suatu algoritma, itu sudah bisa digunakan untuk menjadi sebuah skripsi. Even hanya memodifikasi satu parameter di suatu algoritma itu sudah bisa. Kemudian menggunakan untuk hal lain, artinya adalah untuk tujuan dan studi kasus yang berbeda itu bisa. Tetapi untuk studi kasus yang berbeda, sekarang kadang beberapa dosen straight ya. Kalau metodenya sama, persis semua sama, tinggal diganti studi kasusnya beda kantor, kata dia kantor A atau Pemda A, kemudian Pemda B, itu sekarang sepertinya udah susah. Tapi kalian harus ada sesuatu yang baru. Ingat, penelitian itu harus ada sesuatu yang barunya dibandingkan penelitian sebelumnya. Nah, itu yang harus kita pegang. Kemudian eliminate adalah menghilangkan suatu variabel tertentu yang dirasa ternyata kalian setelah melakukan pengujian, ternyata variabel itu menjadi variabel penghalang. Nah, itu bisa kalian hilangkan, itu juga bisa menjadi sebuah topik. Atau kalian melakukan reverse engineering dari yang tadi misalkan dari A ke Z, sekarang kalian balik dari Z ke A. Ini biasanya reverse engineering biasanya dipakai untuk sesuatu yang di area engineering. Pertanyaannya lagi, jika masih juga belum mendapatkan topik penelitian, saya sudah melakukan itu semua, ternyata masih juga belum mendapatkan topik penelitian, nah ini solusi teknisnya. Ini solusi teknik yang paling mentok ya, tapi tidak saya sarankan untuk mencoba. Pertama adalah membaca saran dari skripsi yang sudah ada sebelumnya. Di halaman terakhir kan ada saran ya, nah itu bisa kalian baca. Saran itu bisa kalian lakukan. Tapi ingat, melakukan saran tersebut harus ada pembedanya. Kenapa? Karena pada saat ditanya oleh disiplin pembimbing, apa bedanya dengan penelitian sebelumnya, kalian sudah bisa menjawab. 2, mengawinkan variabel penelitian dari skripsi-skripsi yang sudah ada. Konsisten sebenarnya, sinkron dengan yang tadi ya, combine tadi, yang Skamber tadi. Bisa mengawinkan variabel, terus kemudian ide untuk diuji, ide dari beberapa skripsi, atau misalkan biasanya kalau di saran itu kan ada ide ya, ada ide-ide, ternyata saya penelitian lanjutan saya pengen seperti ini. Nah, itu kalian bisa follow up dari sana. Dan beberapa hal lainnya yang bisa kalian lakukan. Misalkan kalian mengalami kalian mengikuti suatu proses pelayanan, kemudian ternyata ada pelayanan yang harus dievaluasi. Misalkan saya mengurus KTP, kok KTP ini saya lama ya? Apa sih yang terjadi? Apa sih yang menyebabkan pengurusan KTP itu lama? Nah, itu kalian juga bisa berangkat dari sana. Ataupun kegiatan-kegiatan fenomena sosial lainnya yang bisa kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tugas. Nah, ini penting. Jika kalian mendapatkan suatu tugas dan rasa kalian suka dengan tugas tersebut dan topiknya ini bagus, kalian bisa melanjutkan. Even saya merekomendasikan untuk teman-teman yang sudah mengambil metodologi penelitian, dan biasanya kan itu ada menulis proposalnya. Nah, itu bisa lanjutkan dari sana. Makanya untuk teman-teman yang belum mengambil metodologi penelitian, usahakan pada saat nanti menulis proposal, kan ada biasanya menulis proposal di metodologi penelitian, usahakan itu start dari penelitian itu. Artinya adalah proposal itu bisa kalian teruskan untuk menjadi sebuah skripsi. Oke, ini adalah contoh mind map yang tadi saya sampaikan. Misalkan nih, kan tadi salah satu cara menentukan topik itu adalah topik tren topik terkini. Nah, ini ada contoh. Jadi, biasakan dalam menentukan topik itu kita menyoret-nyoret, coret-coret. Tapi sekarang sudah digital, semua nyoret-nyoretnya itu secara digital. Misalkan nih, tema yang sekarang adalah, yang lagi hangat adalah COVID-19. Even COVID-19 itu bisa digunakan untuk berbagai area penelitian. Misalkan, saya di area TI, saya mau ngambil topik Big Data. Objeknya adalah penderita COVID-19, subjeknya adalah Big Data. Saya ingin meneliti bagaimana persebaran pasien COVID-19. Variabel-variabel apa saja yang menentukan persebaran pasien COVID-19. Teknologi Big Data apa yang bisa saya gunakan untuk bisa mengetahui persebaran pasien. Bagaimana dataset yang saya gunakan. Lokasi negara mana saja yang berpotensi untuk tersebar pasien. Banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan menggunakan objek dari COVID-19. Kemudian dari sisi aspek sosial misalkan, saya ingin mengetahui hubungan antara variabel-variabel sosial dari kondisi pandemi COVID-19. Bagaimana respon penduduk, aspek sosial apa yang terpengaruh, indikator sosial, pendidikan, kesehatan apa yang terpengaruh. Ini banyak sekali bisa kalian explore, hanya dari satu tema COVID-19 saja. Kemudian dari sisi ekonomi, stimulus ekonomi apa yang bisa kita gunakan untuk COVID-19? Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendapatan atau daya beli atau ekonomi seseorang? Itu juga bisa kalian teliti. Kemudian tren pasien.
sistem peramalan untuk secara statistik atau matematik bisa kita gunakan. Bahkan di luar sains seperti hukum, manajemen organisasi juga bisa kita lakukan penelitian hanya dari satu objek penelitian sama, COVID-19. Nah, usahakan setiap kalian punya ide, kalian membuat suatu coretan atau memvisualkan ide-ide kalian sehingga nanti bisa tergambar, oh iya saya bisa kesini. Ini baru sederhana, contoh main sederhana. Ini mencontohkan bahwa even satu objek COVID-19 itu bisa kita gunakan untuk berbagai area penelitian dengan berbagai tujuan atau berbagai berbagai arah penelitian kita mau kemana. Misalkan kalau saya di area policy, kebetulan saya ngajar di policy, saya pengen dari COVID-19 saya pengen mengenai dari COVID-19 sudah ada kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait COVID-19 mau di bidang transportasi, di bidang stimulus ekonomi, di bidang kesehatan. Lalu bagaimana keberhasilan dari kebijakan tersebut? Apa respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan? Faktor-faktor yang mempengaruhi, variabel-variabel apa yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan? Itu semua bisa jadi topik penelitian kita. Kemudian perlu teman-teman ingat bahwa dasar pemilihan topik itu harus tadi pertama tentu kalian suka ya, tentu yang harus kalian suka. Yang kedua sesuai minat dan kemampuan, sesuai dengan kompetensi kalian karena kalian yang akan mengerjakan topik tersebut. Yang ketiga adalah data. Ingat, jangan memilih topik penelitian yang kalian tidak punya akses terhadap datanya, karena itu akan sangat menyulitkan teman-teman sekalian pada saat kalian sudah memasuki fase pengumpulan data. Nah, jadi artinya adalah pilih topik yang bagus, tapi usahakan kalian punya akses ke datanya, ke bahan-bahannya. Apapun itu. Yang penting sesuai minat, 2, data available. Oke, kita masuk ke latar belakang. Jadi saya akan banyak pinpointnya di area bab 1 ya, supaya kalian punya gambaran bagaimana mencoba untuk tips dan triknya dalam pertama tadi mencari topik, kemudian latar belakang, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas panjang lebar di sini. Nah, saya tidak akan menjelaskan isi latar belakang secara detail, tapi pada prinsipnya latar belakang itu menyampaikan alasan-alasan kenapa kamu perlu melakukan penelitian tersebut. Kurang lebih inti latar belakang itu seperti itu. Jadi latar belakang itu kalau kita lihat di skripsi, tesis, atau disertasi itu formulanya sama, pasti itu aja isinya. Pertama adalah, tentu ya, secara umum itu akan menyampaikan alasan dilakukan penelitian kamu. Yang saya sering amati adalah banyak mahasiswa terjebak dengan melakukan penulisan latar belakang yang sebenarnya tidak perlu, yang terkesan copy paste. Misalkan menjelaskan suatu organisasinya dulu di depan, kemudian menjelaskan topiknya secara terlalu umum, secara general dan tidak mengarah kepada hal yang akademik. Karena latar belakang ini harus akademik. Intinya latar belakang itu adalah selain menyampaikan alasan pentingnya dilakukan penelitian kamu, menunjukkan bahwa masalah atau topik tersebut memang perlu diteliti. Bagaimana cara menunjukkan bahwa masalah atau topik tersebut perlu diteliti adalah dengan melakukan dengan fokus pada gap atau kesenjangan. Jadi gini, pada saat minggu pertama, kalian sudah melakukan kajian secara awal terhadap beberapa referensi. Dari situ kalian akan mendapatkan beberapa masalah. Nanti akan saya kasih tahu dari mana cara mengidentifikasi masalahnya. Dapat masalahnya. Nah, kemudian dari masalah itu kalian sudah dapat gambaran, oh ternyata kesenjangannya ada di sini. Nah, itu yang dituliskan di dalam latar belakang. Setelah kalian bisa mengidentifikasi kesenjangannya, tunjukkan bahwa kenapa gap itu perlu ditutup. Kenapa kesenjangan itu perlu ditutup. Kalau gap itu tidak ditutup, akibatnya apa? Nah, itulah statement yang menunjukkan bahwa topik atau masalah tersebut perlu diteliti dan perlu dicarikan solusi penyelesaiannya. Ingat bahwa latar belakang penelitian merupakan bagian paling penting dari bab 1, karena pasti yang akan dibaca itu bab 1-nya adalah latar belakang. Karena di bawahnya itu pasti ngikut. Latar belakangnya sudah bagus, nanti perumusan masalah, tujuan, keluaran, ruang lingkup itu akan ngikut secara otomatis. Jadi memang fokusnya adalah di latar belakang. Ini adalah hal-hal penting yang perlu kita ketahui bahwa gambaran singkat mengenai kegiatan penelitian kita perlu menjadi poin penting bagi teman-teman sekalian bahwa alasan penelitian itu harus kita justifikasi di dalam latar belakang. Yang kedua, kaitan dengan penelitian orang lain. Jadi latar belakang itu harus ada referensi. Jadi poin penting adalah
di dalam latar belakang itu harus ada referensi karena harus terkait dengan penelitian orang lain. Jadi kalau ada latar belakang yang tidak ada referensi, saya pastikan bahwa latar belakang itu saya bilang ngasal. Kenapa ngasal? Karena tidak ada referensi, itu adalah kalimat murni dari si penulisnya sendiri. Sementara penulisnya itu meneliti, otomatis dia butuh referensi dong dari penelitian orang lain. Oleh karena itu buatlah latar belakang yang ada kaitannya dengan penelitian orang lain. Maksudnya adalah, jadi di dalam latar belakang nanti itu akan ada gambaran umum mengenai penelitian terkait. Detailnya ada di bab 2. Secara umumnya, untuk menjelaskan gate-nya, kita taruh di latar belakang. Kemudian, yang kedua itu adalah sebenarnya motivasi. Motivasi kita meneliti hal tersebut. Motivasi kita itu adalah bisa, kalau kita menyelesaikan masalah ini, itu akan bisa bermanfaat bagi communities atau masyarakat, kemajuan ITEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bisa dijadikan pertimbangan secara teori dan praktis. Nanti akan saya kasihkan contoh-contoh latar belakangnya bagus yang bisa mengakomodir dua hal tersebut. Nah, yang ketiga adalah ya ada fakta dan data. Ya. Latar belakang yang disertai fakta dan data akan sangat bagus karena akan terkesan sangat ilmiah dan berdasarkan hasil observasi. Oke, pada kondisi dan lain sebagainya. Nah, saya sudah tahu isi dari latar belakang. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana susunan dari tulisan latar belakang yang baik. Apa yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan hasil experience saya selama beberapa kali menulis, baik itu menulis laporan penelitian ataupun paper dan termasuk beberapa kali membimbing. Itu saya memformulasikan bahwa latar belakang itu terdiri dari beberapa stage. Jadi komposisi dari beberapa stage di mana latar belakang itu merupakan bagian dari pendahuluan. Ada 5 stage yang perlu kalian perhatikan dalam latar belakang dan harus ada di dalam tulisan latar belakang. Ini latar belakang ya, latar belakang itu kurang lebih bab 1-1 dari pendahuluan. Ada 5 stage. Dari atas itu ke bawah itu spesifik. Jadi mulai dari general, makin ke bawah makin spesifik. Stage pertama itu adalah general statement mengenai topik kalian. Statement umum mengenai topik penelitian, mengenai topik yang kalian teliti. Bisa dari sudut pandang field of research, tergantung dari sudut pandang area penelitian kita, mau bicara ekonomika, bicara engineering, kayak misalkan tadi COVID ya, saya pengen bicara COVID dari sisi kebijakan, maka saya akan membuat stage pertama itu adalah pernyataan umum saya mengenai kebijakan terkait COVID-19. Yang kedua, specific statement, menjelaskan ini sebenarnya adalah gambaran singkat mengenai penelitian-penelitian yang terkait dengan topik tersebut, jadi lebih ke spesifik. Objeknya lebih spesifik, udah terlihat mulai objeknya dan sudah terlihat bahwa apa saja sih yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Stage ketiga itu adalah statement yang membutuhkan investigasi lebih lanjut. Di sini adalah tesis statement kita atau problem statement kita. Di sini dibuat berdasarkan hasil kajian awal dari second stage. Keempat itu adalah tujuan dari penelitian kita. Bisa tujuan, bisa manfaat dari penelitian kita secara naratif yang memperlihatkan bahwa ini penting loh, harus diteliti. Di sini juga bisa kita jelaskan bahwa kalau kita tidak melakukan penelitian ini, atau kalau masalah ini dibiarkan berlarut-larut, nanti akibatnya apa? Atau kalau kalian bisa solve masalah ini, itu bisa memberikan manfaat di bidang apa? Nah, yang terakhir adalah optional statement. Optional statement itu yang tadi saya sampaikan untuk mendukung manfaat dari penelitian itu. Misalkan adalah penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap dunia praktek ataupun dunia teori. Itu tergantung dari topik atau research field dari kalian. Ini adalah contoh, mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Ini saya ambil contoh latar belakang sederhana, tapi ini sangat bagus sekali untuk merepresentasikan 5 stage. 5 stage bukan berarti harus 5 paragraf, tetapi 5 stage itu biasanya bisa di dalam bentuk 5 paragraf ataupun bisa dikombin dengan beberapa paragraf. Pertama, judulnya adalah Using Microcomputers in Teaching. Kemudian stage satunya adalah general statement mengenai microcomputer. Mengenai microcomputer. Jadi statement umum mengenai, kelihatan di kursor saya ya, mengenai microcomputer. Kemudian stage kedua adalah specific statement mengenai microcomputer. Nah, di sini terlihat bahwa penelitian-penelitian microcomputer itu sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terkait dan sudah mulai fokus. Pertama, si Hitton itu memfokuskan pada
fenomena-fenomena yang meningkat akibat penggunaan komputer. Kedua, si Smith, kursor saya kok nggak kelihatan. Nah, ini. Si Smith itu memperlihatkan bahwa mikrokomputer sudah digunakan, ada 3 objek yang digunakan dalam classroom. Objek A, objek B, objek C. Si Foster menggunakan mikrokomputer dari agriculture. Ini sudah spesifik penggunaan mikrokomputer. Stage pertama itu masih umum mengenai mikrokomputer, objek apapun itu. Kemudian yang stage kedua itu sudah mulai spesifik penggunaan mikrokomputer untuk beberapa field research. Ingat tadi spesifik statement itu field research. Nah, stage ketiga itu kalian membuatkan kesenjangan atau gap. Jadi, meski penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sudah melakukan penelitian di bidang A, B, C, D, namun ternyata masih ada permasalahan di satu sektor. Dicontohin di sini adalah kalimat terakhir. Although much work has been done today, more studies need to be conducted to ascertain the effects of microcomputer dalam teaching various subject. Nah, ini adalah masalah. Kalau kita tidak membuat penelitian sebelumnya, kita akan diragukan bahwa pernyataan itu subjektif kita. Tapi kalau kita sudah menuliskan penelitian sebelumnya dan ini berdasarkan hasil kaji penelitian kita, maka kita akan mendapatkan justifikasi yang kuat bahwa itu adalah suatu masalah. Section 4 itu adalah purpose of study. Section 5 itu baru manfaat. Nah, tujuan penelitian kita itu bisa dibahas di dalam stage keempat ini. The purpose of the study dan lain sebagainya. Nah, kemudian stage 5 itu adalah value of research kita, nilai atau kebermanfaatan dari penelitian kita. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, saya akan next. Nah, artinya untuk yang bagian pendahuluan itu, setidaknya beberapa key point yang bisa kalian generate atau breakdown adalah bahwa isi latar belakang nanti harus ada penelitian sebelumnya, harus ada research gap, harus ada statement kalian, tesis statement, dan terakhir adalah harus ada motivasi penelitian kalian. Kemudian rumusan masalah biasanya ada di 1-2, itu diturunkan dari gap. Jadi gap yang tadinya naratif, kalian spesifikkan menjadi rumusan masalah, bersifat pernyataan, bukan pertanyaan, bersifat pernyataan dan implikasi. Kemudian rumusan masalah diturunkan untuk membuat pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian diturunkan dari rumusan masalah diturunkan dari gap di latar belakang. Dari pertanyaan penelitian nanti kita buatkan tujuan penelitian. Tujuan umum dan khusus ini akan menjawab dari pertanyaan penelitian yang secara otomatis akan menjawab dari rumusan masalah. Kemudian keluaran penelitian harus konsisten dengan tujuan penelitian kalian. Tujuan penelitian itu untuk menghasilkan apa, maka keluarannya harus itu, agar konsisten atau sinkron dengan tujuan. Dan terakhir adalah manfaat penelitian berdasarkan hasil kontribusi kalian secara teori dan atau praktikal. Landasan teori. Landasan teori atau studi literatur biasanya sudah banyak yang dikaji-kaji ya. Artinya di sini poin pentingnya adalah bahwa kita fokus pada studi pustaka literatur. Yang menjadi banyak permasalahan sekarang adalah kadang mahasiswa itu sifatnya copy paste dari suatu buku paper ditaruh di situ tanpa melihat relevansinya. Nah, hal yang paling penting dalam landasan teori atau studi pustaka atau studi literatur adalah bahwa kita bisa menggambarkan tentang fenomena atau variabel konsep yang saling terkait antara satu peneliti dengan peneliti lainnya. Nanti akan saya ajarkan caranya untuk mengidentifikasi ini. Yang kedua, setelah kita mendapatkan variabel, kita akan bisa menemukan teori atau dasar bagi pengembangan hipotesis kita. Hipotesis itu adalah dugaan sementara ya, dugaan sementara terhadap jawaban dari suatu permasalahan penelitian. Nah, itu bisa kita cari dari studi pustaka berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Di dalam studi pustaka, kita juga bisa mencari metode yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Karena bagaimanapun juga, dari penelitian sebelumnya, kita sudah mendapatkan insight mengenai metode-metode apa saja yang sudah dipakai. Even sebuah buku textbook pun, yang terkait dari penelitian kita akan bisa memberikan referensi yang bagus. Kemudian dilakukan dengan membaca sumber patokan. Jadi, nah di sini saya meng-highlight systematic literature review. Memang ini membutuhkan kajian lebih lanjut, yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Tapi saya sampaikan di sini systematic literature review adalah kalian melakukan pengkajian atau membaca makalah, baca buku, baca sumber referensi apapun, kemudian membuat catatan berdasarkan beberapa saya bilang beberapa item, nanti kalian bandingkan ke item-item tersebut berdasarkan beberapa penelitian yang sudah kalian baca. Nah, itu adalah hal penting yang harus kalian pahami di dalam landasan teori. Ingat yang sering terjadi kesalahan adalah bahwa itu ada yang di waiting room, Mas?
Oke. Nah, perlu kalian perhatikan adalah bahwa jangan sekedar kutip-mengkutip atau cantum referensi. Jangan biasakan copy paste. Pertama, selain kalian akan kena kasus plagiarism, kalian bisa dituntut pada saat skripsi kalian sudah publish, kalian akan bisa dituntut kalau sekedar asal copy paste, nah tanpa mencantumkan referensi yang relevan. Nah, hal inilah yang menjadi poin penting dalam studi literatur. Jangan pernah melakukan copy paste di dalam menulis bab 2. Kalau memang pengen menulis kalimat itu, lakukan rewording. Nanti akan kita bahas cara khusus jika ada yang bertanya di area diskusi ini. Oke, nah ini adalah tips melakukan studi literatur. Jadi ada deskripsi. Jadi pertama penting yang kalian perlu lakukan di dalam studi literatur adalah tentu membahas penelitian relevan ya. Mengemukakan deskripsi dan kajian teori-teori yang relevan berdasarkan penelitian. Cara paling ampuh untuk membuat subbab di bab 2 adalah kalau kalian sudah punya judul penelitian, misalkan judul penelitian adalah pengaruh variabel A terhadap variabel Y dalam rangka meningkatkan perspektif atau kepuasan pengguna. Misalnya ini sekedar contoh. Maka terminologi yang terkait di judul penelitian kamu atau di topik penelitian kamu itu bisa kalian breakdown menjadi subbab di bab 2. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai outline untuk menuliskan berbagai teori atau referensi terkait topik atau judul penelitian kamu. Nanti akan saya kasih contoh. 2, membahas kelemahan dan keunggulan dari masing-masing teori yang digunakan. Kemudian hasil penelitian terdahulu. Kemudian teori-teori yang dituliskan itu akan membantu kita dalam melakukan membuat kita membantu dalam menspesifikkan atau membuat kerangka berpikir. Jadi bagi kalian yang sudah mengambil metodologi penelitian pasti akan familiar dengan apa yang namanya kerangka berpikir dan literatur map. Itu sangat penting dilakukan, literatur map dan kerangka berpikir. Literatur map itu adalah peta penelitian kita yang isinya adalah kaitan antara penelitian sebelumnya. Kalau kerangka berpikir adalah dari hasil literatur map akan kita susun menjadi cara how kita mendeliverkan penelitian tersebut. Nah, 2 hal ini adalah deliverables yang perlu kalian kuasai dan saya sarankan sekali untuk dibuat di dalam skripsi kalian karena akan membantu kalian, tidak hanya kalian, tapi akan membantu kalian dalam menjelaskan kepada penguji ataupun kepada dosen pembimbing pada saat ditanya, kamu nanti nelitinya gimana? Atau nanti kamu nelitinya apa? Atau daftar pustaka yang kamu pakai itu apa sih? Nah, seperti itu akan membantu. Contohnya adalah seperti ini. Saya akan kasih satu contoh. Saya pengen mengetahui pengaruh pelayanan, ini di bidang manajemen ya, pengaruh pelayanan, harga barang, strategi pemasaran, kelengkapan barang dalam meningkatkan keputusan pembelian. Intinya adalah saya pengen mengetahui apa saja sih yang mempengaruhi dalam peningkatan keputusan pembelian terhadap suatu barang di suatu toko, misalkan suatu supermarket. Langkah-langkah awal yang perlu saya lakukan adalah saya harus mendeskripsikan atau membreakdown terminologi-terminologi yang ada dalam judul penelitian atau topik penelitian saya. Berarti ada pelayanan, ada pemasaran, ada keputusan, ada kepuasan, dan lain sebagainya. Kedua, saya menetapkan nama variabel yang diteliti berdasarkan hasil kajian. Yang ketiga, cari sumber bacaan yang relevan. Kemudian baca seluruh isi topik dan teori terkait atau teori terkait, dan kemudian kita deskripsikan dan visualisasikan teori tersebut. Bagi contoh, tadi ada 2 deliverable penting yang harus kita buat. Pertama, saya membuat literatur map berdasarkan topik atau judul penelitian kita. Otomatis, tadi ada kata-kata layanan, maka saya mencari referensi terkait layanan. Usahakan referensi itu 3 tahun terakhir. Kalau tidak ada 3 tahun terakhir, terpaksa 5 tahun terakhir. Usahakan tidak di luar itu. Kecuali memang topiknya benar-benar membutuhkan teori-teori, grade teori yang dulu, yang sangat lama sekali itu nggak apa-apa, 1-2 itu udah cukup. Tapi biasa usahakan referensi kalian itu 3 tahun terakhir. Kemudian saya fokus kepada setelah layanan, kemudian pelayanan. Oke, pelayanannya autornya kebetulan ada autor 2 nih, autor 2. Kemudian ada 2 autor lainnya. Kemudian dari pelayanan saya mencari referensi mengenai kualitas pelayanan karena untuk meningkatkan keputusan pembeli saya harus butuh kualitas pelayanan. Nah, berarti saya cari paper-paper atau referensi buku mengenai kualitas pelayanan. Kemudian ada lagi strategi pemasaran dan seterusnya. Sehingga kombinasi atau elaborasi dari ini akan membantu saya dalam memahami penelitian terkait keputusan pembelian. Nah, keterkaitan ini bisa kita sebut sebagai literatur map karena memetakan literatur-literatur yang kita gunakan di dalam penelitian kita.
Dari sini, setelah kita sudah mendapatkan literatur map, kita susun kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah bagaimana pola pikir kita dalam mendeliverkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian. Nah, ini kerangka berpikir. Tadi permasalahan, jadi saya berangkat dari permasalahan, dari hasil referensi, kemudian saya menyelidiki dari beberapa variabel penelitian yang sudah ada, yang sudah kita kaji, dan berdasarkan dari literatur map, ada strategi, ada harga, dan lain sebagainya. Kemudian saya melakukan pertanyaan penelitian, membuat pertanyaan penelitian, apakah terdapat pengaruh, kemudian variabel manakah yang memiliki pengaruh terbesar. Nah, ini juga bisa mendrive kita untuk membuat suatu hipotesis penelitian. Kemudian saya melakukan analisis data, dan kemudian saya melakukan bisa visualisasi, bisa melakukan analisis, ini adalah hasilnya. Jadi pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap keputusan pembelian, dan kemudian saya ingin meneliti variabel mana yang paling berpengaruh paling besar. Misalkan variabel mana yang mempunyai nilai R² yang terbesar, atau nilai R yang terbesar, atau nilai tes yang terbesar. Itu bisa kita lakukan. Nah, ini adalah contoh kerangka berpikir berdasarkan literatur map yang sudah kita buat. Ini adalah tips studi literatur. Tips studi literatur contohnya adalah, ini masih kelihatan ya fullnya ya. Jadi yang ini, yang paling atas itu adalah judul author 1, author 2. Ini bisa buku, bisa makalah, bisa jurnal, dan lain sebagainya. Ini adalah item-item yang bisa kalian perbandingkan terhadap masing-masing relevan. Artinya, di sini kita bisa memahami atau mendapatkan insight mengenai judul-judul yang ada, masalah penelitian yang saat ini diteliti oleh penelitian sebelumnya, dari referensi kita, dan lain sebagainya. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah fokus di area limitasi, saran, atau penelitian lanjutan. Inilah yang membantu kita dalam memperkuat atau menjustifikasi gap kita. Nah, kalau kita ini sudah melakukan, otomatis insya Allah itu kita sudah kuat di dalam melakukan, membuat bab 1 sampai dengan bab 3. Karena metodologi, data, dan lain sebagainya itu sudah kita kaji secara bersamaan. Nah, ini tadi sudah saya bahas, saya akan lanjut ke metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian mungkin sudah banyak yang paham ya, bahwa intinya itu adalah sebagai proses sistematik dalam mendeliverkan penelitian. Jadi fokusnya adalah bagaimana cara kita melakukan penelitian tersebut. Jadi ingat, metodologi penelitian di sini tidak hanya sebagai prosesnya saja, tetapi kita harus bisa menguraikan desain penelitian. Contohnya adalah seperti ini. Maaf. Nah, ini. Jadi metodologi penelitian ini tidak hanya pedoman dalam proses, tetapi berkaitan dengan desain penelitian. Menentukan variabel dan sumber datanya dari mana itu sudah ada di dalam bab 3. Kemudian pengumpulan datanya seperti apa, analisis, interpretasi data seperti apa. Nah, itu semua harus ada di metodologi penelitian. Nah, saya akan memberikan satu contoh mind map. Jadi saya tipe orang yang selalu menggunakan mind map dalam menuangkan idenya. Kalau dulu saya pakai kertas-kertas, kalau sekarang dengan ada digital, nah kalian bisa melakukan mind map metodologi penelitian kalian, research metodologi. Nanti di sini sampelnya seperti apa, kemudian teknik sampel yang saya ambil seperti apa, kemudian hipotesisnya apa saya buat, kemudian analisis datanya bagaimana, pengumpulan datanya bagaimana, teknik pengukurannya bagaimana, kemudian tools yang saya gunakan apa saja, problem penelitian apa. Nah, ini akan membantu kita dalam memvisualkan tahapan penelitian. Kalau ini sudah ada, insya Allah penelitian kita tuh jelas langkah-langkahnya mau ngapain saja. Nah, ini tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini contohnya ini banyak sekali bisa kalian contoh, ini saya ambil. Tapi pastikan yang ingin saya tekankan adalah petakan dengan minggu, dengan timeline kalian. Tadi kan kita udah punya 8 minggu ya, 8 minggu. Berarti topik masalah itu minggu pertama, kemudian landasan teori kajian literatur itu minggu kedua, identifikasi variabel itu minggu ketiga, mempersiapkan instrumen sampel design itu minggu keempat, melakukan penelitian atau pengumpulan data minggu kelima, mengolah data minggu keenam, analisis minggu ketujuh, laporan hasil minggu ke-8. Tahapan itu harus kalian bisa petakan dengan waktu. Jadi gunanya adalah sebagai kontrak kalian terhadap skripsi bahwa saya itu diselesaikan sampai berapa lama dan bisa terlihat targetnya. Saya sarankan tiap minggu supaya kita bisa mengetahui progres kita tiap minggu itu sudah sampai mana, apakah kita behind schedule atau dalam schedule atau on schedule. Nah, ini adalah contoh desain aktivitas penelitian. Misalkan tadi melakukan prosesnya apa saja.
Tidak harus seperti ini, tapi kurang lebih idenya seperti ini. Kalian prosesnya apa saja, inputnya apa saja, outputnya apa saja, metode yang kalian gunakan apa saja. Ini saya ambil contoh dari salah satu tabel di disertasi saya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Artinya, apa yang saya sampaikan sini sebenarnya berlaku umum. Jadi, tidak hanya untuk skripsi saja, tapi tesis juga disertasi juga memperlakukan formula yang sama. Oleh karena itu, makanya tadi saya bilang di awal, apa yang saya sampaikan sini, tahapan di sini sangat bisa digunakan baik untuk skripsi, tesis, ataupun disertasi. Hanya saja kedalamannya yang berbeda-beda. Hanya saja kedalaman atau skopnya yang berbeda. Tapi pada prinsipnya, generiknya itu sama tahapannya. Data penelitian. Nah, data penelitian menjadi salah satu poin penting di dalam keberhasilan penelitian kita. Karena tanpa data, topik udah bagus, data nggak tersedia, kita bisa terjebak di dalam posisi seperti itu. Artinya adalah penelitian kita nggak selesai karena data kita nggak dapat. Nah, usahakan, makanya tadi di awal saya sampaikan adalah topik boleh bagus, tapi usahakan kalian punya akses terhadap data. Bahan-bahannya kalian tersedia ada. Sama halnya kalau kalian mau masak, ini yang buat mbak-mbak di sini yang hobi masak, gitu kan. Kalian sudah punya bahannya, udah tahu cara buatnya, tapi kalian nggak bisa beli bahannya. Jadi nggak ada yang bisa dimasak. Alhasil tidak bisa menjadi masakan. Sama dengan skripsi ataupun penelitian apapun. Data tidak ada, artinya kalian tidak akan bisa melanjutkan penelitian. Karena poin penting adalah data itu yang harus kalian proses dan kalian olah. Nah, di sini saya akan mengasihkan tips terkait data penelitian. Waktu saya sudah lewat, sebenarnya saya minta 3-5 menit lagi ya. Pertama adalah kalian harus bisa memformulasikan teknik untuk masing-masing. Baik itu pengumpulan data, baik itu pengolahan data, ataupun analisis data. 3 poin ini setidaknya harus kalian kuasai dan kalian sudah kalian pahami identifikasi di desain penelitiannya. Sudah tahu data yang dikumpulkan apa, sudah tahu sumber datanya seperti apa, jika kalian sampling, sudah tahu teknik samplingnya seperti apa, sudah tahu cara ngumpulin datanya seperti apa, instrumen kuesionernya seperti apa, mau itu wawancara atau survei ataupun web survei ataupun apapun itu sudah ada, sudah kalian buat. Kemudian pengolahan datanya, tahu variabel mana yang diolah, software alat bantu yang digunakan, mekanisme tabulasi dan prosedur pengolahan datanya sudah kalian definisikan di awal. Kemudian analisis datanya, tahu metode analisis yang mau dipakai, mau analisis deskriptif, kuantitatif, statistik, ataupun apapun itu sudah kalian define di awal. Tahu softwarenya apa yang digunakan, dan tahu bagaimana cara memvisualisasikannya nanti. Tapi yang paling penting adalah quality control di antara ketiganya itu tetap harus kalian lakukan. Salah satu quality controlnya bisa dengan bimbingan rutin, revisi dengan dosen pembimbing. Nah, ini contoh ya, contoh beberapa metode pengumpulan yang bisa kalian adopt. Beberapa hal seperti observasi, survei, ini banyak sekali bisa kalian cari referensi terkait ini, tapi mostly biasanya terkait observasi, survei, dan interview itu adalah yang paling common di dalam pengumpulan data. Nah, kalau analisis tergantung, kalian bisa menggunakan analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Karena pada prinsipnya, atau mix di antara keduanya. Nah, sekarang tahapan adalah kembali keputusan kepada adik-adik sekalian, kepada teman-teman sekalian. Apakah mau menghasilkan skripsi yang sekedar lulus cepat tulisan biasa saja, atau tulisan bagus lulus bisa agak lama, atau kalian pengen lulus cepat dan tulisan bagus. Kalau kalian pengen yang ketiga, lulus cepat dan tulisan bagus, kalian sudah di jalan yang tepat dengan pertama mengikuti webinar ini. Ini akan mendrive teman-teman sekalian untuk bisa lulus cepat dengan tulisan yang bagus, kualitasnya bagus akademik. Yang insya Allah akan bisa dilanjutkan untuk ke tesis. Artinya kalau kalian sudah bisa mempunyai modal di sini, membuat tulisan yang bagus, tentu secara akademik, nah itu akan membantu kalian dalam mengembangkan skill penulisan teman-teman sekalian. Ini mungkin slide terakhir, persiapan dalam skripsi. Siapkan dirimu dalam menghadapi skripsi, minimum 1 semester sebelum skripsi, tapi kalaupun sudah mengambil skripsi, sebenarnya sudah mempersiapkan diri karena sudah mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Atau yang belum mengambil mata kuliah metodologi penelitian, setidaknya sudah mendapatkan gambaran mengenai apa saja sih yang akan saya pelajari di metodologi penelitian, dan bahkan kalian bisa lebih unggul kalau kalian sudah mengetahui tips dan trik dalam menjalani setiap fase tahapan penelitian. Ikutin workshop yang berkaitan dengan skripsi atau webinar seperti sekarang ini, kemudian bedah referensi. Melakukan penelitian tanpa melakukan bedah referensi itu sama saja membuat tulisan asal-asalan. Saya bilang asal-asalan karena skripsi kalian itu harus akademik. Artinya kalau akademik, kalian harus punya referensi akademik.
banyak cara mencari referensi, bisa akses jurnal, makalah, buku, teks, dan lain sebagainya. Dan sekarang banyak tools yang bisa kalian pakai. Kalau saya pakai Mendeley. Mendeley itu adalah reference manager untuk menghandle referensi-referensi yang sudah kalian kumpulkan. Nanti di waktu yang lain nanti kita memang akan membahas masing-masing tahap secara detail, termasuk salah satunya adalah melakukan studi literatur secara lebih detail. Kemudian sering ke ruang baca, dan kemudian kalau kalian pernah membuat proposal, misalkan di metodologi penelitian sekarang membuat proposal, nah usahakan proposal itu sudah merepresentasikan penelitian kamu nanti ke depannya seperti apa skripsi. Jangan sekarang membuat proposal, terus topik penelitian berikutnya pada saat mau skripsi itu beda. Boleh, tapi saya sarankan untuk bagusnya inline, konsisten. Agar kalian pada saat sudah nyelesain proposal bab 1, bab 3, kemudian nanti pada saat semester mengambil skripsi, itu sudah langsung on fire, langsung eksekusi. Karena proposal bab 1 bab 3 sudah selesai. Oke, terima kasih. Saya ternyata waktunya sudah 1 jam 1 menit. Mohon maaf ya, karena sudah lewat. Karena apa yang saya sampaikan ini sebenarnya banyak dan saya rasa penting semua, meskipun masih di kulit-kulitnya saja, tapi kurang lebih mudah-mudahan bisa menambah aware dan pemahaman pengetahuan bagi adik-adik sekalian. Oke, Mas Gary, saya kembalikan. Ya, terima kasih Mas Anto ya atas penjelasannya, luar biasa itu. Apa ya, jadi ini benar-benar singkat, padat, dan jelas ya. Jadi materi, bisa dibilang materi metodologi penelitian itu udah semua nih dikupas di sini. Nah, ini sekarang bagi teman-teman langsung aja yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan. Silahkan. Ini mumpung ini ya, bisa langsung bertanya mumpung ada waktu. Atau misalkan kalau yang mau mau lewat WhatsApp juga boleh. Atau mungkin ini Kang Gary bisa di chat juga ya chat di sini kalau memang mau ngechatnya langsung ya. Iya. Bisa chat langsung, terserah lah. Di chat langsung boleh. Silahkan. Atau mau langsung ini, langsung angkat tangan. Silahkan. Ini kayaknya siapa? Nur Fitri mau bertanya. Nggak usah takut ya, kita di sini lepas seragam, bukan dosen, bukan ini, kita semua sama. Jadi di sini kita semua lepas seragam ya. Yang takut dosen, kan saya juga mungkin tidak mengajar ya, tidak mengajar salah satu dari teman-teman di sini, jadi nggak usah khawatir. Anggap kita adalah sebagai partner ya. Ya, ini ada yang mau bertanya, silakan Gina ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Vina Asriani, mahasiswa dari Politeknik Statistik semester 7. Nah, kan untuk diskusi kita sekarang ini kan yang semester... Suaranya kurang jelas. Udah jelas belum Pak? Ya, udah. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk mahasiswa yang semester 7 yang... Nah, ini nggak jelas lagi. Nah, ini jelas. Yang saat mahasiswa semester 7 seperti saya ini yang baru naik dan dengan kondisi sekarang di tengah pandemi ini kan kita masih akses untuk bertemu dosen kan masih terbatas Pak. Dengan penjelasan Bapak tadi kan kita sering melakukan bimbingan. Terus kalau misalnya dari kampus sudah mulai bimbingan skripsi dan kondisi juga belum memungkinkan untuk bertatap muka, itu bagaimana tips dan triksnya ya Pak ya? Sekiranya kita bisa menjalankan ini di tengah pandemi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Vina. Silakan kalau ada yang lain. Ini ada yang lewat chat. Oke, silakan. Jadi saya jawab satu persatu dulu atau gimana? Langsung jawab aja, Mas. Oke, ya Mbak Vina ya. Jadi kalau zaman sekarang tuh lebih enak. Zaman sekarang lebih enak. Jadi tadi memang kalau kita mau timeline-nya memang tiap minggu biasanya memang kita tergantung dari dosennya. Tapi biasanya pertemuan bimbingan itu bisa dilakukan tiap minggu dengan syarat kita sudah ada progres hasil. Tapi dengan skema yang timeline 6 minggu tadi itu pasti tiap minggu kita
semua ada hasil untuk di setiap tahapan. Nah, tips dan trik di kondisi pandemi sebenarnya sangat mudah sekali. Jadi gini, biasanya kalau saya pun pribadi sekarang masih membimbing itu adalah dengan melakukan tatap muka secara online. Tatap muka secara online adalah misalkan dengan Zoom, dengan Google Meeting, dan lain sebagainya. Tapi perlu digarisbawahi adalah pada saat kita melakukan tatap muka online itu, kita sudah menyiapkan yang tadi ya, sesuai dengan timeline tadi. Kita bisa melakukan dengan Zoom, dengan Webex, dengan Google Meeting, tapi dengan ketentuan bahwa kita memang sudah saling menyepakati dengan dosen pembimbing. Tentu dosen pembimbingnya udah ada dulu ya, dosen pembimbingnya udah ada dulu. Nah, kalau misalkan yang Mbak Vina dosen pembimbing sudah ada belum? Masih Belum milih Pak, tapi kan Nah. takut sekiranya sampai semester depan itu masih kondisinya belum juga membaik kayak gitu. Nah, terima kasih. Nah, kalau belum terlepas dari kebijakan dari kampus ya, terlepas dari kebijakan kampus, seandainya kebijakan kampus, oke, mata kuliah ini tetap dijalankan secara online. Nah, kalau seandainya memang kebijakan dari kampusnya tetap masalah ini, tetap penelitian ini dilakukan secara online, artinya mulai dari bimbingan secara online, metodologi penelitian secara online, artinya pada saat kita melakukan pemilihan, karena yang memilih kan mahasiswanya ya, usahakan memilih yang pertama tadi ya, yang sesuai dengan area kita, topik kita. Ingat, memilih dosen pembimbing itu kadang jodoh-jodohan, kayak kalian milih pasangan, kayak milih kalian pasangan hidup. Cuman bedanya, ini kan belum ada yang menikah ya. Nah, cuman bedanya adalah kontraknya kalian sampai kalian berakhir wisuda. Jadi kalau saya bilang kalau di disertasi hidup matinya seorang calon dokter itu ada di tangan promotor. Tapi kalau skripsi sebenarnya nggak kayak gitu banget. Kalau kalian misalkan nggak cocok bisa pindah. Tapi saya tidak menyarankan untuk pindah dosen pembimbing. Makanya untuk mengantisipasi itu, pilihlah dosen pembimbing yang sejalan dengan kita, dalam arti minimal area topiknya sama. Jadi dosen pembimbing yang area topiknya sama. Yang kedua, setelah saya sekaligus memberikan tips bagaimana untuk memilih dosen pembimbing yang baik. Pertama, dari portfolio beliau, dosen pembimbing itu pilih yang sesuai dengan topik kita, areanya. Yang kedua adalah kontak beliau, korespondensi, dengan menyampaikan proposal singkat kita. Nah, kemudian kalau seandainya beliau sudah setuju, oke, baru follow up kemudian adalah jadwal bimbingan. Karena sampaikan bahwa dosen akan bisa melihat seberapa serius mahasiswa ini terhadap suatu topik dengan melihat proposalnya. Kalau proposalnya itu sudah berdasarkan referensi dan sebagaimana saya jelaskan tadi di latar belakang, maka insya Allah profesor atau dosen pembimbing adik-adik sekalian itu akan melihat bahwa ini serius dan biasanya akan menanggapi dengan sangat senang. Apalagi termasuk jadwal gini, karena dosen pembimbing itu sangat senang kali kalau mahasiswa itu tiap minggu bisa report loh. Jadi curahan hati para dosen pembimbing nih, curahan hati dari dosen pembimbing. Saya menyampaikan dari sudut pandang dosen pembimbing, itu kalau ada mahasiswanya yang nggak report tuh sedih. Sedih itu dalam arti, ya ini mahasiswanya saya kemana, kok nggak pernah report, ini progresnya gimana. Sampai akhirnya di ITB itu sampai dosennya nyari mahasiswa coba, ya. Ya Mas Giri, Mas Agus ya, sampai dosen pembimbingnya nyari mahasiswa. Nah, apalagi skripsi ya. Apalagi skripsi yang kadang mahasiswanya cenderung lebih santai. Nah, tergantung, makanya tadi saya sampaikan aspek penting yang perlu disiapkan adalah komitmen kita. Kalau komitmen kita pengen diskusi ini pengen selesai dalam waktu cepat, otomatis harus menjalin komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Nah, salah satu cara tadi tip dan triknya adalah kalau kita sudah sepakat dengan dosennya, sepakat dengan jadwal pertemuannya, lakukan sekali seminggu dengan pertemuan secara online. Tapi syaratnya adalah setiap pertemuan harus memberikan progres. Gitu Mbak Vina ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Leonie Zahra dari Universitas Andalas. Oke, Langsung silakan. Saya kenal Mbak Leonie. Di nggak chat langsung ngomong? Mau langsung ngomong nggak, Leonie? Udahlah, dibaca aja nih di chat, udah di chat. Jadi gini, pada landasan teori terdapat beberapa pendapat atau kutipan yang disadur dari para ahli. Nah, di situ kan tidak boleh copy-paste kutipan tersebut. Nah, yang saya tanyakan, apakah pendapat para ahli yang telah dikutip tersebut dapat diubah kata-katanya dengan sinonim dari kata-kata para ahli tersebut agar tidak plagiarisme? Itu aja, Mas.
Oh, itu aja ya. Ya, terima kasih Kak Leoni ya. Iya, kok nggak ngeliatin wajah ya, Kak Leoninya. Nah, pertanyaan sangat bagus sekali. Pertanyaan ini sebenarnya juga sering ditanyakan bahkan untuk level mahasiswa S3. Jadi, pertanyaan ini sangat 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 sering sangat apa ya? Kondisi ini sering dialami oleh mahasiswa, baik itu mahasiswa skripsi, tesis ataupun disertasi. Karena biasanya terjebak dengan copy paste sehingga kena plagiarism. Bahkan plagiarism itu sendiri kalau kita self citation itu artinya kita nulis paper, kemudian paper itu songkok kita copy paste ke tulisan kita, itu kita kena plagiarism. Even seperti itu namanya self plagiarism. Jadi cara yang paling umum dilakukan sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah rewording. Rewording itu adalah mengganti, memparafrasekan ulang, tapi tanpa mengubah maksud. Tanpa mengubah maksud. Misalkan kalau misalkan kita melakukan citasi dari suatu pernyataan atau teori, itu kita bisa memparafrase. Yang kedua adalah cara paling gitu biasanya saya melakukan parafrase adalah mengubah kalimat. Kalau misalnya di sana kalimat aktif, saya ubah jadi kalimat pasif. Itu sudah beda. Itu boleh sekali. Jadi memparafrase memang diwajibkan. Istilahnya itu kalau di dunia jurnal perkode etikan itu adalah melakukan parafrase. Parafrase terhadap pernyataan dari autor lain. Atau rewording istilahnya kita. Nah, biasanya saya rewordingnya adalah mengganti term atau mengubah kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Karena kalau misalkan kalian nanti meng-copy paste itu akan kelihatan. Terutama kalau kalian menulis di paper, di artikel. Kalau misalkan ada teman-teman yang menulis paper, pada saat kalian submit, nanti itu ada proses pengecekan plagiarism. Nanti kalau ditemukan indikasi di atas 30%, nanti kita bisa dituntut. Apalagi kalau sama persis, plug, itu bisa dituntut. Dan itu secara etik itu melanggar kode. Jadi gitu, ya. Jadi jawabannya sangat boleh dan caranya seperti tadi, melakukan parafrase. Mengganti terminologi word-nya, mengganti terminologi bahasanya, tapi tanpa merubah makna. Yang kedua bisa merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Joshua dari Universitas Widyatama Bandung ya. Oke. Jadi saya masih semester 5, untuk mencicil skripsi baiknya dimulai sejak kapan? Kemudian minimal mencari judul yang akan dibuat dan literatur yang akan digunakan. Oh, jadi waktu pasnya mungkin dimulainya kapan gitu? Apa dari semester 5? Ya, kalau pertanyaan itu saya bisa dengan mudah jawab, ya bisa langsung mulai sekarang. Ya. Kenapa bisa mulai sekarang? Karena semester 5 itu kan berarti sudah mendapatkan mata kuliah yang dirasa bisa mendukung penelitian. Artinya semester 5 itu sudah bisa, memang tidak menulis skripsi, tetapi sudah mulai mencoba memindsetkan saya nanti mau riset di area ini. Nah, enaknya kalau semester 5 sudah memikirkan, skripsi ini, itu bisa kalian bisa curi waktu. Saya pakai istilah curi waktu ya. Curi waktu dengan mengumpulkan, pertama, materi-materinya sudah sejak dini. Yang kedua, kan kalian kan yang semester 5 ini masih kuliah ya. Masih kuliah. Nanti kalau biasanya ada tugas kuliah, arahkan ke topik penelitian kalian objeknya. Jadi kalau misalkan tadi ingat nggak, pada saat menyelesaikan skripsi bisa dari tugas. Bisa dari tugas, bisa dari proposal, bisa dari mostly tugas dan proposal itu akan sangat membantu sekali. Semester 5, semester 6 masih ada mata kuliah dan tentu saja ada tugas-tugasnya. Nah, kalian bisa memulai memfokuskan atau memindsetkan bikin areanya seperti itu. Jadi misalkan saya boleh tahu jurusannya apa itu? Teknik Industri Universitas Widyatama. Oke, teknik industri misalkan saya pengen membuat sebuah, saya nggak tahu ya, teknik industri itu bikin sistem nggak ya? Topik teknik industri biasanya misalkan kalau di ITB misalkan saya pengen mengkaji bisnis. Bisnis itu kan industri ya. Saya pengen menganalisis nilai bisnis suatu perusahaan. Atau saya pengen meningkatkan otomasi produksi di suatu industri pabrik atau industri apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Maka kalau kita udah punya suka di situ, pertama kita suka dulu. Yang kedua, siapkan dari sekarang bahan-bahan atau referensi-referensi terkait dengan topik kalian. Kemudian Joshua itu kan nanti semester 5, 6 itu dapat mata kuliah tuh.
Nanti kalau ada tugas-tugasnya, larikan ke situ. Mudah-mudahan paham ya maksud saya ya. Kalau ada tugasnya, larikan ke objek yang topik penelitian yang sudah diincar. Nanti itu akan membantu kalian, membantu Joshua, atau umumnya buat teman-teman sekalian, pada saat selesai mata kuliah itu, sudah punya gambaran ini. Sudah punya gambaran. Itu bisa dilanjutkan ke skripsi. Itu satu. Yang kedua, dari sudut pandang proses, waktu yang lebih lama, waktu yang lebih awal dalam meneliti atau dalam menentukan topik penelitian, itu akan membantu Joshua pada khususnya karena semester 5 itu untuk bisa mengatur mengatur ritme penelitiannya, dalam arti adalah baik itu waktu, proses, tahapan, effort dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas punya keunggulan dalam membuat strategi yang lebih panjang. Umurnya itu lebih panjang daripada saat ini semester 7. Tapi don't get me wrong, meskipun semester 5 nanti umurnya lebih panjang, tapi sudah menyiapkan alat perangnya dulu, alat tempurnya sudah disiapkan dulu. Dari sisi knowledge itu masih punya waktu. Artinya, kalau semester 5 sudah menentukan topik, saya akan fokus di ini, otomatis knowledge terkait itu bisa saya improve dari mulai semester 5, dan dengan adanya kondisi saya masih kuliah, saya akan bisa membantu mempercepat akselerasi saya terhadap objek penelitian saya. Jadi kalau ada tugas bisa dilakukan ke objek itu. Gitu Mas Kiri ya. Mudah-mudahan kalau ada yang bertanya lagi silakan. Yang Mas Joshua kalau mau nanggepin. Ini Silakan, masih Mas ada Kiri. dua lagi. Oke. Dari Rahma Rismayanti dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk pertanyaan pertamanya sama tadi tentang plagiarisme, jadi udah terjawab ya. Ini pertanyaan keduanya mengenai pembahasan penelitian terdahulu dapat dibahas di bab 2, tetapi pembimbing saya menyuruh juga saya bahas di bab 4. Nah, jadi saya masih bingung perbedaan ketika dibahas pada bab yang di bab 2 sama bab 4. Seperti apa gitu harusnya. Oke. Ya, jadi gini, sebenarnya bab, ya sekali lagi ya, tiap dosen pembimbing itu beda-beda. Tapi kita harus mengikuti dosen pembimbing. Karena namanya dosen pembimbing ya, membimbing kita ke jalan yang benar. Nggak mungkin dosen pembimbing itu nyesatin kita tuh nggak mungkin. Nah, di situ ada 2 pertanyaan tadi disampaikan Mas Geri. Pertanyaan pertama, ya, tadi sudah saya jawab ya, kalau misalkan sudah melakukan parafrase, seharusnya dengan mengganti terminologi, mengganti katanya, kemudian merubah dari kalimat aktif atau kalimat pasif, atau merubah dari struktur kalimat, itu harusnya sudah mengurangi plagiasi. Meskipun kalau kalian menulis jurnal itu tidak menghilangkan, tetapi mengurangi. Karena bagaimanapun juga itu software plagiasi itu ngeceknya sekarang udah per kata. Jadi software plagiasi itu kalau ada 2 kata atau 3 kata yang berurutan sama, itu dihitung sebagai plagiarism. Tetapi oleh karena itu, biasanya di software plagiarism itu akan ngasih result-nya, mana saja yang terindikasi plagiarism. Nah, kita bisa fokus di situ, Mbak. Bisa fokus di yang merah-merah itu. Ya. Nanti kalau pada waktu pembahasan bab 2, kajian literatur, nanti akan bisa saya sampaikan contoh-contohnya. Karena sekarang waktu terlalu singkat. Jadi pada prinsipnya adalah gantikan yang terindikasi plagiarisme dengan kata yang lain, atau mengubah kalimat aktif jadi pasif, atau struktur kalimatnya diubah, SPOK-nya diubah. Kalau bahasa Indonesia cenderung lebih mudah, yang susah itu yang bahasa Inggrisnya. Yang kedua adalah, referensi. Jadi sebenarnya kasus ini pernah saya alami. Seperti saya sampaikan tadi, beda dosen penelitian, beda dosen pembimbing, beda mazhab, saya bilangnya beda mazhab. Seharusnya memang kalau referensi itu ada di bab 1, bab 2, dan even ada di bab 3, itu boleh mencantumkan referensi. Kalau memang seandainya yang penelitian terdahulu dibahas di penelitian bab itu hanya jika kondisinya seperti ini, boleh. Jika dan hanya jika kondisinya kalau kita di hasilnya membandingkan dengan hasil penelitian orang. Jadi gini contohnya, saya membuat suatu algoritma, atau saya membuat suatu sistem atau matriks, kemudian saya menggunakan untuk mengukur sesuatu, dan hasilnya itu saya bandingkan dengan hasil penelitian orang lain yang relevan ya. Nah itu saya harus mencantumkan referensinya. Apa maksudnya? Jadi untuk melakukan sifatnya benchmarking atau perbandingan hasil penelitian, itu silakan, mangga.
dicantumkan di jadi ada referensi di bab 4-nya. Karena pada prinsipnya bab 4 itu kan harusnya isi dari hasil penelitian kalian semua ya, dari teman-teman semua. Tapi kalau pada kasus untuk dia membandingkan hasilnya, itu silakan dicantumkan referensi atau membahas dari sisi perbandingan. Jadi intinya kalau kita ingin membandingkan sesuatu hasil dengan penelitian orang lain, itu saya rasa tepat untuk kalau kita pengen mencantumkan referensi. Cara paling gampang adalah seperti ini. Kalau misalkan teman-teman membaca sebuah makalah konferensi atau makalah jurnal, biasanya dibahas result and discussion, itu biasanya ada hasilnya. Kalau dia hasilnya superior dibandingkan penelitian sebelumnya, dia akan mencantumkan referensi dari penelitian. Dan harus, supaya si reviewer atau si penguji itu paham, oh bahwa hasilmu itu sudah dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Jadi pada saat ada pertanyaan, apa yang membuat hasil penelitianmu lebih bagus? Nah, dari bab 4 itu bisa ditunjukkan. Dan itu adalah proof of akademiknya bahwa hasil kalian lebih superior dibandingkan penelitian sebelumnya. Jadi bisa dalam kasus seperti itu. Ya. Oh iya, sekaligus saya ketinggalan. Yang dibahas di bab 2, bab 2 itu adalah detail teori dan penelitian yang secara detail ya. Jadi tidak mencantumkan. Jadi gini, saya akan mencoba untuk menguraikan bedanya apa yang ada di bab 1, bab 2, dan bab 4, dan bab 3. Referensi yang di bab 1 itu isinya adalah sangat umum, artinya adalah singkat. Singkat kayak tadi saya contohkan. Jadi misalkan penelitian terkait topik A itu sudah dilakukan oleh siapa aja, hasilnya apa, sehingga kesenjangannya itu. Itu di bab 1. Di bab 2-nya, itu referensinya itu adalah sangat detail sekali. Mau teorinya, deskripsinya, penelitiannya apa, hasilnya apa, mau secara detail cantumkan di dalam bab 2. Ingat, bab 2 itu kajiannya detail dan sistematis per sub-sub. Bab 3 itu biasanya kalian pakai untuk kalau kalian pengen mengadopsi metodologi seseorang. Jadi referensi terkait metodologi itu cantumkan di bab 3. Boleh. Nah, sekarang di bab 4 adalah namanya juga hasil. Otomatis kalau referensi terkait yang ada di bab 4 adalah referensi yang kaitannya dengan perbandingan hasil penelitian. Kalau kalian membandingkan hasil, maka taruh referensi di bab 4 terhadap hasil yang kalian bandingkan itu. Referensi autornya taruh di situ. Bahwa saya sudah melakukan benchmarking, perbandingan, dan hasilnya ternyata mau lebih bagus, lebih jelek, itu urusan nanti, tapi bisa ditaruh di seperti itu. Mungkin itu, Mas. Iya. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Oh iya, boleh. Jadi, ini pertanyaan dari Nur Fitri Aulia ya. Jadi tahun ini kan memberi jadwal penyerahan proposal paling lambat akhir September 2020 ini ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada tips untuk membuat proposal yang jelas dan singkat, Kak? Maksudnya gara-gara... Untuk membuat proposal yang singkat dan jelas, sebenarnya tadi memang tadi tidak secara detail saya sampaikan, tapi mudah-mudahan kerangkanya dapat. Membuat proposal, ingat, proposal itu tidak lebih, saya sarankan proposal itu jangan panjang-panjang. Proposal jangan panjang-panjang. Biasanya kalau skripsi itu ya sekitar, tapi tergantung ya. Biasanya sekitar 5, 10 atau jangan sampai melewati 15 halaman. Nah, tips dari membuat proposal nanti kita bisa sampaikan di pertemuan berikutnya. Tapi yang saya sampaikan di sini kerangka umumnya, kerangka poin yang perlu teman-teman perhatikan dalam membuat proposal adalah latar belakang permasalahan. Latar belakang penelitian atau bab 1.1. Nah, bab 1.1 itu isinya tadi yang saya sampaikan. Ingat, latar belakang, jadi dosen pembimbing itu akan memahami, akan bisa menilai mahasiswanya dari latar belakang yang ditulisnya. Terkadang, ini pengalaman saya nih, profesor saya itu kalau melihat proposal halaman pertamanya sudah misalkan nih topiknya, ini teman-teman BPS nih misalnya nih ya, nggak apa-apa nih. Badan Pusat Statistik adalah lembaga kementerian, udah paham nih seperti itu ya, itu langsung dicoret sama dosen saya. Ini udah nggak benar. Jadi jangan itu. Latar belakang awali paragraf pertama dengan generic statement dari topik kalian. Misalkan kalian melakukan topik terkait nilai bisnis, langsung kalian awali dengan nilai bisnis. Kalau pengen suatu organisasi itu nggak usah ditampilin, nggak apa-apa di latar belakang. Itu nanti di ruang lingkup saja. Jadi latar belakang isi benar-benar akademik. Generic statement dulu seperti yang saya sampaikan tadi. Misalkan mikrokomputer, di penelitian mengenai mikrokomputer sudah dilakukan oleh kalimat itu sangat bagus sekali. Jadi kalimat pertama, penelitian mengenai suatu topik tertentu yang kalian pilih, itu sudah dilakukan sejak tahun berapa. Pembahasannya sudah seperti apa. Sampai ke spesifik,
nanti kalian lihat tuh siapa-siapa saja sudah meneliti. Ya sekitar 5-10 author cukup lah untuk menjelaskan referensi penelitian itu. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam menulis proposal adalah kalian sudah bisa mengungkap latar gap atau kesenjangan yang ada di dalam suatu penelitian. Ya, nanti kalau ada waktu saya akan bisa ngasihkan satu contoh proposal yang bagus ya. Jadi proposal penelitian yang bagus. Jadi tapi pada prinsipnya terdiri dari 5 stage tadi ya. Mungkin saya sampai tadi mungkin masih ingat ya. 5 stage tadi ya. Pertama adalah paragraf pertama itu generic statement, kemudian specific statement ya. Yang ketiga adalah gap-nya apa berdasarkan hasil dari penelitian sebelumnya. Kemudian dari situ kalian mengungkap masalahnya apa, itu adalah gap. Kemudian kalian tujuannya ngapain? Itu dalam naratif semua ya, naratif semua. Terus yang perlu kalian perhatikan adalah buatlah statement atau uraian jika masalah ini diatasi, itu manfaatnya apa? Atau jika masalah ini dibiarkan, akibatnya apa? Dan yang paling penting adalah motivasi kalian atau kontribusi penelitian ini untuk apa? Kalau kalian bisa membuat itu padat, itu saja, 5 stage itu saja, latar belakang kalian akan sangat wow sekali untuk seorang level skripsi. Nah, nanti 1-2 itu kan rumusan masalah. Rumusan masalah kalian turunkan dari gap yang sudah kalian ada di latar belakang. Kemudian, setelah rumusan masalah selesai, konkretkan lagi dalam bentuk pertanyaan penelitian. Tadi kalau rumusan masalah dalam bentuk pernyataan, kalau pertanyaan penelitian dalam bentuk kalimat tanya. Nah, apa yang ada di kalimat tanya itu buat sebagai panduan untuk menulis tujuan. Misalkan, permasalahan pertanyaan penelitian adalah apakah ada hubungan antara ini dan ini. Maka tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan ini dan ini. Variabel apa yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Maka tujuannya adalah untuk mengetahui variabel apa yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kurang lebih sinkronis seperti itu. Nah, keluaran adalah jawaban dari tujuan. Kalau misalkan keluar untuk tujuan tadi pertama adalah untuk mengetahui hubungan, berarti keluarannya adalah matriks atau model hubungan antara variabel ini dan variabel itu, atau suatu model matematik yang memperlihatkan hubungan ini dengan hubungan itu. Atau kalian akan bikin sistem paling mudah sekali, keluarannya adalah sistem. Tapi sistem yang bisa apa sesuai dengan tujuan yang kalian state di awal. Nah, seterusnya itu kemudian setelah ada tujuan, jadi ada latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan itu kemudian keluaran, habis itu ruang lingkup ya. Nah, ruang lingkup baru kalau kalian pengen studi kasus di suatu organisasi, baru kalian sebutkan di situ. Kemudian tergantung dari kerangka lainnya, misalkan ada batasan, kemudian ada tahapan penelitian, hipotesis, dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari kerangka yang ada di universitas teman-teman sekalian. Sesuaikan saja dengan itu. Tapi pada prinsipnya, latar belakang, rumusan masalah itu sangat penting sekali di dalam sebuah proposal. Mungkin itu. Ya. Ini satu lagi, dua lagi ya, ada pertanyaan. Jadi ini dari Laila Azamah. Ini mungkin lebih ke ini ya, saya singkat aja pertanyaannya. Jadi ini kan semester 7. Di sini apakah lebih penting mencari topik yang kita suka tanpa memperhatikan ketersediaan datanya atau dibalik gitu. Jadi ini mengecek ketersediaan data dulu gitu. Dua-duanya penting. Oh, Dua-duanya penting. Kan tadi rules pertama dari topik adalah suka, terus data available. Kalau salah satu, itu bisa-bisa aja, tetapi akan menghambat kalian. Jadi jodoh-jodoh. Jadi selain jodoh dengan dosen pembimbing, sama topik itu juga jodoh. Jodoh artinya topiknya sudah ada, datanya belum ada. Usahakan dua-duanya ada. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, kasusnya gimana kalau topiknya ada, datanya nggak ada? Kalau topiknya datanya nggak ada, itu agak cenderung berat. Lebih baik datanya ada, terus topiknya bisa kita sukai lah. Orangnya ada dulu, baru kita bisa suka belakangan, kan gitu ya? Daripada kita suka, tapi orangnya nggak ada. Kebayang ya analoginya ya? Ini masih adik kan? Jadi lebih baik kita milih mana, daripada suka sama orang, tapi orangnya nggak ada. Orangnya ada, tapi kita nggak suka. Ya dua-duanya nggak bagus ya sebenarnya. Yang ada adalah kita suka sama orang, terus orangnya ada. Nah, sama dengan itu. Kita suka sama topik, terus datanya ada. Nah,
Kalau yang ada pertanyaannya adalah kalau memang data sekunder itu boleh dipakai untuk penunjang data skripsi kalian, bahkan disertasi pun juga boleh pakai data sekunder. Nah, kalau misalkan ada data sekunder, misalkan yang dari statistik ya, itu kan ada data Susenas, SDKI, Sakernas. Dari data-data tersebut itu sebenarnya sudah menjadi modal utama yang bagus. Tinggal topik apa yang mau kalian adjust ke situ. Misalkan kalau orang ya kebetulan saya background-nya TI ya, bukan sosial kependudukan ataupun ekonomi, tapi saya akan mencoba melakukan analisis atau pengamatan terhadap hubungan antara A dan B. Nah, dari data Susenas. Tapi itu pasti topiknya udah umum banget. Cari sesuatu kekhususan. Misalkan kalau ekonomi, misalkan nih, ekonomi sekarang trennya, kan kadang big data boleh juga dipakai untuk ekonomi. Misalkan adalah kajian ekonomi dengan menggunakan data dengan menggunakan big data misalkan dan atau sebagainya. Nah, kalau misalkan kalian itu bisa didekati dari sudut pandang itu, atau misalkan kalian sudah didekati dari sudut pandang misalkan jurnal. Di jurnal itu banyak topik yang menarik, sangat setuju sekali. Jadi cara pertama kalian nyari topik adalah dari bacalah jurnal. Mulai sekarang budayakan membaca jurnal sehingga dapatlah topik menarik. Biasanya di dalam jurnal, kalau jurnal yang bagus itu sudah menyediakan di referensinya itu data. Jadi ada informasi mengenai data. Jadi biasanya jurnal yang bagus itu ada lampiran, setidaknya dataset atau data. Jika tidak ada, saya pernah ngalami soalnya. Saya kontak itu jurnalnya, saya kontak autornya. Jadi untuk teman-teman yang sudah, kalau saya naksir kali topik ini dan jurnal ini bagus banget, referensinya bagus banget, tapi saya datanya nggak ada, kontak autornya. Autornya dikontak, kalau kita korespondensi dengan autornya, kan biasa ada tuh list autor emailnya, kontak saja, pasti akan membahas. Kalau autornya baik dan kalian menjelaskan bahwa saya ingin melakukan penelitian di area ini, dan ingin meneruskan penelitiannya si autor itu, dia pasti akan senang hati dan 90% akan share datanya. Karena saya udah pernah ngalami itu. Di-share datanya itu kita. Baik-baik berarti ya autornya. Iya, baik. Kalau autor jurnal pasti baik. Ya. Itu artinya dia autornya benar dan dia sangat senang kalau penelitiannya dipakai. Dia akan sangat senang kalau datanya dipakai. Kalau autor peneliti yang baik itu adalah akan senang kalau metodologi saya dipakai, akan senang teori saya dipakai, akan senang kalau data saya dipakai. Itu prinsip peneliti yang baik. Tidak menyembunyikan apapun. Kita Oke, silakan. Ke pertanyaan selanjutnya satu lagi nih ya. Jadi ini dari Dian, dari Polstat STIS. Di sini ini nanya tentang plagiarisme lagi. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengutipnya agar tidak terjadi plagiarisme? Apakah harus mencari teori asal atau aslinya? Ini sebenarnya tadi udah keserempet ya, kejawab. Ya, sebenarnya tadi cara mengutip teori. Jadi tadi ya dengan cara parafrase. Tapi kalau misalkan gini, kadang kalau ada beberapa kalau terkait TI itu biasanya cukup 3-5 tahun terakhir itu udah cukup karena memang trennya sangat tinggi. Tapi kalau misalkan terkait ekonomi, biasanya itu butuh grand teori yang lama-lama. Misalkan saya butuh teori production makroekonomi dari Douglas misalkan, atau saya pengen melakukan perhitungan partial adjustment valuation dari Neville itu tahun 84. Saya bisa langsung ke sana. Kalau memang teori itu sifatnya sudah teori grand teori sifatnya, silakan cari aslinya. Dan biasanya itu referensinya ada pasti dipakai di setiap jurnal referensi itu pasti teori utama dipakai. Bisa langsung ke sana untuk menghindari plagiarisme. Ya, silakan mangga. Kalau sifatnya grand teori, silakan cari ke teori aslinya. Kalau sifatnya dia tren perkembangan, cukup dari referensi yang terakhir saja. Ya, ini pertanyaan terakhir. Udah saya tutup. Tadi perasaan terakhir ya. Kasihan Mas Agusnya ke-12. Nggak apa-apa lah. Kalau lewat setengah jam, biasa kan ilmu ya. Bagi-bagi ilmu nggak apa-apa. Tenang sama Mas Anto. Terus aja. Sip, silakan. Ya, ini pertanyaan dari Usep Indra. Ini jadi gini, pertanyaannya bagaimana mencari representasi untuk judul skripsi yang sesuai dengan jurusan. Terkadang suka membuat bingung karena tidak semua mahasiswa punya keterampilan untuk menulis kreatif. Kreatif. Ya, kreatif. Oke. Yeah. Oh ya. Jadi permasalahannya adalah bagaimana mencari representasi untuk judul. Ini cara maksudnya mau saya tegaskan ini cara menulis sebuah judul, cara membuat judul atau bagaimana?
ini mungkin lebih ke topiknya. Nah, dari topik itu dibuat ke tulisan seperti itu kayaknya. Oke, ini Karena biasanya saya membuat judul, saya percaya nggak judul saya itu sudah sering mengalami perubahan. Karena judul dan abstraksi itu biasanya dibuat terakhir. Kalau sudah selesai penelitian, biasanya gitu. Selalu kita revise. Tapi untuk judul awal boleh. Nah, cara membuat judul yang bagus itu adalah biasanya saya kasih rule function dulu dalam membuat judul ya. Dalam membuat judul itu jangan lebih dari 12 kata. Jangan lebih dari 12 kata, terlalu panjang. Kalau mau panjang, bikin subjudul. Misalkan analisis pengaruh variabel A, B, C, D, E terhadap ini dalam meningkatkan. Pusing. Jadi bikin judul yang compact, usahakan jangan lebih dari 12 kata. 12 kata berarti ya kata ya, bukan huruf ya, kata. Yang kedua, judul merepresentasikan topik penelitian. Kalau topik kalian mengenai big data atau kalian mengenai topiknya mengenai kebijakan, berarti harus ada kata kebijakan di judul. Kalau topiknya mengenai saya misalkan machine learning, saya ada machine learning di judulnya. Kalau topik kalian mengenai pandemi COVID, langsung ada judul di pandemi COVID, ada pandemi COVID di judulnya. Kebalik sih, ada judul di pandemi COVID. Ada pandemi COVID di dalam judulnya. Intinya gitu. Jadi pertama, tidak lebih dari 12 kata. Yang kedua adalah ada topik di dalamnya. Judul kalian memuat topik. Topik udah kita bahas panjang lebar. Ada topik di dalam judulnya. Dan yang ketiga itu adalah usahakan membuat judul yang eye-catching. Jangan membuat judul yang, kan mahasiswa ini kreatif ya. Anti-mainstream ya. Nah, jadi judul itu bagus. Jadi jangan terlalu membuat judul yang terlalu standar. Nah, tergantung dikembalikan kepada kreativitas mahasiswa masing-masing. Tapi yang pasti judul itu harus menarik. Bahkan saya pernah lihat ada judul skripsi itu analisis dunia gaib dan apa gitu. Keterkaitan dunia gaib dengan apa gitu. Itu kan menarik ya. Dunia gaib, wah, pasti mau baca orang itu. Nah, itu kalau itu nggak tahu itu jurusannya jurusan apa ya, ngambil topiknya dunia gaib. Terus terkait apa misalkan hubungan antara apa yang lagi viral waktu itu, misalkan tentang TikTok misalkan. Analisis perilaku masyarakat terhadap aplikasi TikTok misalkan. Itu kan lagi booming tuh TikTok. Dulu zaman-zaman dulu Twitter dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi buat judul itu semenarik mungkin dan eye-catching sehingga pada saat orang membaca itu tertarik untuk membaca skripsinya. Ya meskipun harus akademik ya, tidak, karena ini bukan tulisan populer ya, tapi tetap harus ada unsur akademik. Tapi yang jelas unsur akademiknya adalah ada subjek penelitiannya, ada objek penelitiannya, dan ada topik penelitiannya. Kalau mau menambah studi kasus, saya sarankan bikinlah subjudul. Jangan menempatkan studi kasus di bagian satu dengan judul, taruh di subjudul. Atau kalau tidak mau panjang lebar ya taruh aja studi kasusnya di dalam ruang lingkup penelitian. Gitu mungkin ya. Sip. Ya, saya rasa udah ini ya, udah sangat jelas. Ya, udah materi 1 ditutup ya. Ya, silakan nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan webinar berikutnya. Mudah-mudahan ya di sini tetap join terus supaya kita bisa ini ya, kalau memang diniatkan untuk komitmen dan memang ingin menyelesaikan skripsi, tentu pejuang skripsi akan dengan apa namanya akan mencoba dengan sangat senang hati akan membantu dan memaintain dari para peserta yang ada di sini ya. Oke, dari saya mungkin cukup ya. Saya terima kasih. Kalau memang ada yang kurang, saya rasa ada karena memang ini waktunya sangat terbatas dan materi yang disampaikan banyak. Nanti karena akan di webinar berikutnya barulah kita bedah satu persatu bedah untuk masing-masing tahapan sehingga nanti kita sampai ke studi kasus dan lain sebagainya, sampai coaching klinik dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Agus dan Mas Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mas Anto ya. Semoga ilmu yang di-share-nya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ke materi kedua, jadi dari kami itu ada kan di leafletnya ada ini ya, bagi-bagi door prize ya. Nah, jadi caranya gampang ya. Jadi silahkan nanti di sosial medianya masing-masing, ya bisa difoto atau apalah ini, tampilan webinar sekarang. Nah, nanti kayak buat semacam postingan gitu, bisa di Instagram, di Facebook, atau di WhatsApp,
seperti itu. Nah, nanti tag pejuang skripsi. Nah, nanti ada hadiah menarik dari kami berupa apa? Berupa tiket webinar gratis untuk selanjutnya. Kemudian ada pulsa lah. Jadi kan pulsa untuk kuota nanti. Nah, jadi ini hadiahnya untuk berapa kita pilih yang terbaik siapa, yang paling bagus gitu. Nah, sebelum lanjut, ini videonya bisa diaktifin dulu nggak? Ini untuk dokumentasi nih. Saya screenshot dulu. Biar kelihatan wajah cakepnya. Ya, udah mulai bermunculan. Nggak apa-apa. Kalau belum mandi juga nggak bakal kelihatan di sini ya. Nah, belum semuanya ini. Screenshot dulu ya. Aman ya, Mas Didi ya? Silahkan mau difoto nanti dibagikan ke sosial media masing-masing bisa biar dapat hadiah nanti ya. Screen. Yep. Oke, udah. Nah, jadi tadi yang yang penanya yang tadi itu kami berikan door prize juga, jadi berupa tiket gratis untuk seminar selanjutnya ya.